Bab 276, Perjuangan untuk Batu Roh Kelas Superior. Orang yang dipanggil sebagai kakak seniormu adalah ahli top dari Istana Roh Malam, Mu Chengshui. Senyum muncul di wajahnya yang tampan saat dia meremehkan situasi. Batu roh kelas superior memang berharga. Namun, harganya sekarang terlalu tinggi. Tidak perlu bergerak. Selanjutnya, sejauh yang saya ketahui, itu bukan sesuatu yang penting. Ini seperti menambahkan bunga ke brokat, itu tidak penting. Petik 2. Catatan TL, menambahkan bunga ke brokat, ini berarti mendekorasi sesuatu yang sudah sempurna. Murid-murid lain tidak bisa mengerti apa yang dimaksud Mu Chengshui, hanya Mu Yanshui yang mengerti. Batu roh kelas superior sangat berguna untuk pembudidaya tanpa bakat tinggi seperti Ge Yuntian. Meskipun dia telah maju ke Martial King, dia telah terjebak di Martial King kelas rendah selama 10 tahun karena bakatnya yang rendah. Namun, bagi seorang jenius seperti Mu Chengshui, kemacetan seperti itu tidak akan terjadi. Dengan bakat Mu Chengshui, dia akan mencapai puncak Raja Bela Diri kelas superior sebelum mengalami hambatan besar. Oleh karena itu, batu roh kelas superior ini hanya akan memiliki efek mencoba untuk meningkatkan kesempurnaan. Tanda pisah. Kembali ke booth Xiao Chen sempat berpikir sejenak, sebelum akhirnya memutuskan untuk menyerah. Alasannya sama dengan Mu Chengshui. Harga 80.000 batu roh kelas rendah terlalu tinggi, itu tidak sepadan. Selanjutnya, Xiao Chen masih memiliki inti roh Raja Singa Emas di cincin semestanya. Raja Singa Emas memiliki garis keturunan binatang bermutasi kuno, inti rohnya tidak kalah dengan batu roh kelas tinggi. Jika Xiao Chen mengalami kemacetan nanti, dia bisa mengandalkan inti roh Raja Singa Emas sebagai gantinya. 100.000 batu roh kelas rendah. Saya menginginkannya. Tepat ketika juru lelang hendak menutup kesepakatan, tawaran keras bergema di aula besar. Selanjutnya, orang itu telah menaikkan harga 20.000 batu roh kelas rendah sekaligus. Juru lelang mengungkapkan ekspresi bersemangat. Dia berkata dengan gelisah, seseorang dari stan 20 menawarkan 100.000 batu roh kelas rendah. Apakah ada penawaran yang lebih tinggi? Ini adalah batu roh kelas superior. Batu roh kelas superior yang dapat membantu Raja Bela Diri meningkatkan kultivasinya hingga 1 tingkat. Teman-teman dari stan 8, apakah Anda akan menaikkan harganya? Petik 2. Bang! Ge Yuntian menghancurkan telapak tangannya di cangkir teh yang diletakkan di atas meja. Cangkir teh itu segera dihancurkan menjadi bubuk. Ekspresi tenang di wajahnya benar-benar menghilang. Dia berubah menjadi sangat buas, membocorkan niat membunuh. Ge Yunfei berkata, kakak, saya masih memiliki 150.000 batu roh kelas rendah. Mari kita tambahkan 50.000 lagi dan lihat apakah dia berani menaikkan harganya lagi. Petik 2. Ge Yuntian mengungkapkan senyum kejam di wajahnya saat dia berkata, tidak perlu. Saya ingin melihat siapa yang berani bersaing dengan saya untuk ini. Saya akan membuat mereka membayarnya kembali dengan bunga. Petik 2. Ge Yunfei bereaksi terhadap kata-kata saudaranya sambil tersenyum juga. Dia hampir lupa cara dia biasanya melakukan sesuatu. Setelah pelelangan berakhir, yang harus dia lakukan hanyalah merebutnya kembali. Ketika Xiao Chen mendengar tawaran 100.000 batu roh kelas rendah, dia merasa agak heran juga. Ini jelas bukan harga sebenarnya dari batu roh kelas superior, itu benar-benar tidak sepadan. Xiao Chen ragu-ragu sejenak sebelum dia menembakkan sense spiritualnya seperti anak panah ke stan 20. Setelah beberapa saat, dia melihat orang di stan 20. Chu Chaoyun. Xiao Chen berkata dengan curiga, mengapa dia menginginkan batu roh kelas tinggi ini? Dengan bakatnya, ini tidak masuk akal. Chu Chaoyun sedikit mengernyit di bilik, sepertinya dia merasa seseorang sedang mengamatinya. Dia menghadap gadis di sampingnya dan berkata, pergi dan periksa siapa yang ada di stan 8. Saya merasakan 2 set niat membunuh yang kuat dari sana. Xiao Chen dengan cepat menarik sense spiritualnya, dia berpikir bahwa Chu Chaoyun telah merasakan sense spiritualnya. Jadi dia benar-benar merasakan orang lain. Pada akhirnya, tidak ada orang lain yang menawar batu roh kelas tinggi. Chu Chaoyun mendapatkannya dengan tawaran pemenang 100.000 batu roh kelas rendah. Kemudian lelang dilanjutkan. Item kedua tidak begitu mempesona. Itu hanya senjata roh peringkat bumi kelas rendah. Harga awalnya adalah 1.000 batu roh kelas rendah. Pada akhirnya, itu diperoleh oleh seorang kultivator dari sekte kecil dengan tawaran 5.000 batu roh kelas rendah. Meskipun barang-barang lain di babak pertama sangat berharga, selain dari batu roh kelas superior awal, tidak ada hal lain yang menarik minat Xiao Chen di babak pertama. Namun, Liu Suifeng telah menghabiskan 10.000 batu roh kelas rendah untuk memenangkan tawaran teknik bela diri peringkat bumi kelas tinggi. Teknik bela diri ini cukup bagus, dengan standar yang cukup bagus jika dibandingkan dengan teknik bela diri peringkat bumi kelas unggul lainnya. Segera, putaran pertama lelang akan segera berakhir. Pada saat terakhir, suara juru lelang jelas menjadi jauh lebih bersemangat. Tiba-tiba, 2 pembudidaya naik ke atas panggung. Juru lelang menjelaskan, ini adalah item terakhir di babak ini. Saya yakin semua orang bisa menebak apa itu. Kami memutuskan untuk menggunakan metode yang paling teliti untuk menunjukkan harta karun rahasia ini kepada semua orang. Petik 2. Dari 2 pembudidaya, salah satu dari mereka memiliki kultivasi yang lebih tinggi, dia adalah seorang Saint Martial kelas superior.
Yang lainnya adalah Grandmaster bela diri biasa. Juru lelang mengangguk kepada kedua orang itu, memberi isyarat agar mereka memulai. Puncak Martial Saint mulai menyimpan kekuatannya dan auranya mulai meningkat. Para pembudidaya yang berada di dekat panggung bisa merasakan tekanan. Ketika puncak Martial Saint mengangkat auranya ke puncaknya, dia berteriak dan meninju Martial Grandmaster. Ledakan. Namun, orang banyak terkejut melihat cahaya muncul di Martial Grandmaster. Ketika puncak Martial Saint menyerang dengan kekuatan penuhnya, itu mengenai cahaya yang menutupi Grandmaster bela diri dan mengeluarkan suara tertekan. Ada riak pada perisai cahaya tapi tidak ada tanda-tanda pecah. Sebaliknya, puncak Martial Saint tersentak oleh kekuatan yang memantul dari perisai cahaya. Kulitnya menjadi pucat dan dia mundur beberapa langkah, sebelum dia perlahan berdiri dengan stabil. Master kelas bela diri membubarkan perisai cahaya dan tampaknya benar-benar tidak terluka. Dia melepaskan liontin giok dari lehernya dan menyerahkannya kepada juru lelang. Kemudian kedua pembudidaya itu pergi dan pergi. Juru lelang menerima liontin batu giok dan suaranya yang jernih terdengar lagi, semua orang telah melihatnya sendiri sebelumnya. Liontin giok ini memungkinkan Martial Grandmaster untuk memblokir serangan bertenaga penuh dari Martial Saint Puncak dengan mudah. Selain itu tidak hanya memblokir. Itu bisa mencerminkan sepertiga dari kekuatan kembali ke penyerang. Menurut tes di Paviliun Linlang kami, harta karun rahasia ini paling banter dapat memblokir serangan kekuatan penuh dari Raja Bela Diri kelas medial puncak. Hanya ada satu titik lemah untuk itu. Itu hanya bisa digunakan sekali sehari. Selain itu, tidak ada kelemahan lain. Penawaran dimulai sekarang. Harga awalnya adalah 10.000 batu roh kelas rendah, setiap kenaikan harus setidaknya 2.000 batu roh kelas rendah. Petik 2. Reputasi Linlang Pavilion selalu sangat baik. Karena mereka mengklaim itu bisa memblokir serangan kekuatan penuh dari Raja Bela Diri kelas medial, maka itu seharusnya tidak salah. Mengingat informasi ini, efek liontin batu giok ini sedikit mengerikan. Meskipun hanya bisa digunakan sekali sehari, itu bisa menyelamatkan nyawa seseorang di saat kritis. Bahkan mungkin bisa membalikkan situasi dan mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Ini karena kemampuan reflektif dari perisai cahaya. Ketika lawan tidak menyadarinya, ini akan menjadi kartu truf yang sangat bagus. Harta karun rahasia seperti itu sangat berguna bagi seorang kultivator. Ketika mereka berada dalam situasi berbahaya, kemungkinan bertahan hidup mereka akan meningkat secara signifikan. Liu Suifeng tersenyum, ini barang bagus, jauh lebih baik dari biasanya. Jika harganya tidak melebihi 100.000 batu roh kelas rendah, saya akan ingin mendapatkannya. Petik 2. Xiao Chen juga cukup tertarik dengan harta karun rahasia ini. Jika itu benar-benar bisa memblokir serangan dari Raja Bela Diri kelas medial puncak, itu sangat praktis dan sangat kuat. 20.000, 35.000, 50.000, 80.000. Perang penawaran untuk liontin giok bergerak sangat cepat, itu bahkan lebih intens daripada tawaran untuk batu roh kelas superior. Dalam waktu singkat, seseorang telah mengajukan tawaran 80.000 batu roh kelas rendah. Liu Suifeng bergumam sambil tersenyum, sepertinya semua orang takut mati. Petik 2. Xiao Chen berpikir sejenak dan bergerak pada saat ini, 100.000. Liu Suifeng agak terkejut. Dia berkata, Ye Chen, kamu ingin liontin batu giok ini juga. Saya pikir Anda tidak akan membutuhkannya. Menurut pendapat Liu Suifeng, Xiao Chen memiliki teknik gerakan yang sangat cepat. Bahkan jika dia bertemu lawan yang tidak bisa dia kalahkan, dia selalu bisa menggunakan teknik gerakannya untuk melarikan diri. Alih-alih menghabiskan sejumlah besar batu roh untuk membeli harta karun rahasia defensif, Xiao Chen sebaiknya menunggu sebentar dan membeli harta karun rahasia yang ofensif. Xiao Chen tersenyum tipis dan berkata, jika mungkin, saya ingin mendapatkan 10 harta karun rahasia. Selain itu, dengan situasi kami baru-baru ini, itu akan sangat berguna. Petik 2. Setelah tawaran didorong menjadi 100.000, aula menjadi sunyi untuk sementara waktu. 100.000 batu roh kelas rendah sudah menjadi sosok yang sangat mengerikan. Seseorang harus mempertimbangkan dengan hati-hati sebelum mereka dapat menaikkan tawaran. 150.000. Pada saat ini, sebuah suara yang dalam tiba-tiba bergema dan menaikkan tawaran sebesar 50.000, mengejutkan semua orang. Juru lelang segera menangkap kesempatan itu dan berkata dengan penuh semangat, 150.000 batu roh kelas rendah. Kultivator berbaju hitam ini sangat mudah. Apakah ada tawaran yang lebih tinggi dari 150.000? Xiao Chen sedikit terkejut. Dia mengintip melalui jendela dan menemukan bahwa orang yang memanggil tawaran itu adalah seorang Martial Saint berbaju hitam yang mengenakan jubah. Diselimuti jubah, tidak ada yang bisa melihat penampilannya dengan jelas, dia tampak sangat misterius. Xiao Chen merenung sejenak dan terus menawar, 200.000. Petik 2. Semangat juru lelang meningkat sangat tinggi sekarang. Semakin tinggi tawaran, semakin banyak komisi yang akan dia terima. Dia berkata dengan penuh semangat, Booth 18 menawar 200.000. Apakah pembudidaya berpakaian hitam ingin menaikkan tawaran? Petik 2. Kultivator berpakaian hitam bergumam pada dirinya sendiri untuk sementara waktu sebelum mengangkat kepalanya untuk melirik stan Xiao Chen. Ketika Xiao Chen melihat ke bawah, dia melihat sepasang mata hijau, itu tampak sangat aneh. Pria berbaju hitam itu menarik pandangannya dan melambaikan tangannya untuk menunjukkan bahwa dia telah menyerah.
200.000 sudah merupakan harga setinggi langit. Bahkan seorang kultivator dengan dukungan sekte besar akan merasa sulit untuk membayar harga yang begitu tinggi. Pada akhirnya, juru lelang memanggil 3 kali dan menutup penawaran. Xiao Chen telah berhasil mendapatkan harta karun rahasia pertama. Liu Suifeng berkata, 200.000 untuk membeli harta karun rahasia defensif. Apakah itu sepadan? Hei, Ye Chen, apa yang salah? Apa kau menyesalinya? Sejak Xiao Chen melihat sepasang mata hijau itu, dia belum pulih. Kejutan yang diberikan mata hijau itu padanya terlalu besar. Orang itu seperti iblis yang merangkak keluar dari neraka, itu sangat aneh. Xiao Chen belum pernah melihat orang dengan mata hijau sebelumnya. Xiao Chen memulihkan akalnya dan menjawab, 200.000 batu roh kelas rendah sangat berharga. Itu bisa bertahan melawan serangan bertenaga penuh dari Raja Bela Diri kelas medial puncak. Apakah Anda lupa bahwa kami sedang menjadi sasaran seseorang dalam perjalanan ke sini? Dengan liontin batu giok ini, saya bisa memberi orang itu kejutan. Tanda pisah. Putaran kedua lelang dimulai. Xiao Chen sudah memiliki gagasan tentang bagaimana pelelangan dijalankan. Di setiap putaran, item pertama dan terakhir akan sangat menarik. Memang seperti yang sudah diduga Xiao Chen. Juru lelang perlahan mengeluarkan item pertama dari putaran kedua. Senyum memenuhi wajahnya saat dia memperkenalkan, ini adalah sebotol pil pengumpul esensi. Ada total 20 pil di sini. Di bawah ranah kultivasi Raja Bela Diri, itu akan meningkatkan peluang keberhasilan saat maju sebesar 20%. Tidak ada seorang pun di negara Qin besar yang dapat memperbaiki pil ini. Bahkan di negara Jin besar, jumlahnya terbatas. Harga awal masih 10.000 batu roh. Petik 2. Bab 277, Harga Tinggi Langit. Di dalam bilik 9, sebuah cahaya melintas di mata Mu Chengsui. Dia mengepalkan tinjunya dengan erat dan berkata, hal yang aku inginkan akhirnya tiba. Saya harus mendapatkan pil obat ini. Itu adalah harta sejati yang tidak membutuhkan pengenalan apapun. Harga pil pengumpul esensi segera dinaikkan menjadi harga yang mengerikan 100.000 batu roh kelas rendah. 100.000 batu roh kelas rendah adalah garis pemisah yang besar. Mereka yang mampu membayar harga seperti itu adalah Raja Bela Diri atau murid dengan klan atau sekte besar yang mendukung mereka. Mu Chengsui berseru, 200.000. Mu Chengsui meningkatkan tawaran sebesar 100.000 dalam satu napas. Tawaran mengerikan ini mengejutkan beberapa pembudidaya yang berniat untuk terus bersaing. Bahkan jika mereka bisa mengeluarkan 200.000 batu roh kelas rendah, mereka tidak bisa melakukannya setenang Mu Chengsui. Dia jelas sangat membutuhkannya dan bersedia menawarkan harga yang lebih tinggi. Booth 9. Sepertinya saya ingat bahwa Mu Chengsui memasuki stan 9. Tidak heran dia begitu kaya dan sombong. Sebagai orang pertama yang berhasil menggantikan Istana Roh Malam dan sebagai orang terkuat di generasi muda di sana, jumlah sumber daya yang dapat dia akses bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan orang biasa. Petik 2. Saya percaya bahkan orang-orang yang bisa bersaing dengannya akan menyerah karena Istana Roh Malam. Memang, untuk mencegah semua orang menaikkan harga dan membuat semua orang menderita kerugian, lebih baik saling memberi muka. Petik 2. Ketika orang-orang di bawah melihat bahwa tidak ada orang lain yang mengajukan tawaran melebihi 200.000, mereka mulai mendiskusikan masalah ini. Di atas panggung, juru lelang jelas tidak setenang sebelumnya. Nilai normal dari botol pil pengumpul esensi ini adalah 100.000 batu roh kelas rendah. Harganya hanya 2 kali lipat dalam pelelangannya. Setelah dikurangi beberapa biaya, Paviliun Linlang tidak akan bisa menghasilkan banyak. Juru lelang memanggil dengan suara keras, hanya 200.000. Ini adalah pil pengumpul esensi asli. Selain dari Paviliun Linlang, Anda tidak akan dapat membelinya di negara Qin besar. 250.000. Mata juru lelang berbinar saat dia tersenyum dan berkata dengan keras, Booth 18 menawar 250.000. Tamu terhormat di stan 9, maukah Anda menaikkan tawaran? Petik 2. Harus dikatakan bahwa juru lelang ini bisa sangat provokatif. Dia mampu membuat orang lebih gelisah pada waktu-waktu tertentu. Dalam momen irasionalitas, orang biasa mungkin jatuh ke dalam perangkap. Mu Chengsui mengungkapkan niat membunuh yang samar di matanya saat dia berkata dengan dingin, 300.000. Mu Chengsui meninggalkan sekte kali ini untuk mendapatkan pil pengumpul esensi ini. Dia awalnya berpikir bahwa dia pasti akan mendapatkannya jika dia membawa 400.000 batu roh kelas rendah. Siapa yang mengira bahwa halangan tak terduga akan muncul, benar-benar mengacaukan rencananya. Xiao Chen benar-benar yakin untuk mendapatkan pil pengumpul esensi ini. Item ini sangat berguna baginya. Dengan pil pengumpul esensi, dia akan dapat membuat terobosan ke Martial Saint kelas medial dengan segera. Setelah Xiao Chen maju ke Martial Saint kelas medial, dia akan dapat menggunakan batu roh kelas medial. Pada saat itu, kultivasinya akan meningkat pada tingkat yang mengerikan. Xiao Chen tidak ragu untuk berteriak, 400.000. Ekspresi Mu Chengsui saat ini sangat tidak sedap dipandang. Dia bertanya, apakah kalian semua masih memiliki batu roh? Pinjamkan beberapa kepada saya terlebih dahulu, saya akan membayar Anda kembali ketika kami kembali. Petik 2. Mu Yansui berkata, saya dapat meminjamkan Anda 20.000, saya masih membutuhkan sisanya untuk penawaran. Petik 2. Aku hanya punya 5.000.
Aku punya 10.000. Ketika para murid Istana Roh Malam menyatukan batu roh mereka, Mu Chengsui akhirnya berhasil mengumpulkan 450.000 batu roh kelas rendah. Dia berteriak, 450.000. Xiao Chen tetap tenang dan dengan santai memanggil, 500.000. Seluruh aula menjadi sunyi. Tidak ada yang menyangka sebotol pil pengumpul esens memiliki harga setinggi itu. Butuh 5 atau 6 tahun bagi Martial Saint biasa untuk mendapatkan 500.000 batu roh. Ini hanyalah harga astronomi. Namun, orang ini tidak ragu-ragu untuk menawar jumlah sebesar itu pada sebotol pil pengumpul esensi. Booth 18, bagaimana dengan Booth 18 lagi? Orang yang memenangkan tawaran untuk harta karun rahasia pertama tampaknya adalah orang ini juga. Aku tidak tahu siapa orang ini, tetapi jika dia berani merebut item Mu Chengsui, akan ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton nanti. Seseorang yang mampu mengeluarkan 700.000 batu roh kelas rendah jelas bukan seseorang yang mudah untuk dihadapi. Dia mungkin tidak takut dengan Istana Roh Malam. Ketika Xiao Chen bergerak lagi, itu segera menjadi fokus percakapan semua orang. Juru lelang di atas panggung sangat bersemangat. Wajahnya ditutupi dengan senyum gelisah ketika dia berkata, 500.000 batu roh kelas rendah, apakah ada orang yang berniat untuk mengajukan tawaran yang lebih tinggi? Teman dari Booth 9, apakah kamu tertarik? Mu Chengsui memiliki ekspresi cemberut, dia tidak mengatakan apa-apa tetapi malah mengepalkan tangan kanannya dengan erat. Murid-murid Istana Roh Malam lainnya semua merasa kedinginan. Mereka belum pernah melihat Mu Chengsui begitu marah sebelumnya. Setelah beberapa saat, wajah Mu Chengsui menjadi rileks. Dia duduk dengan lembut di kursi kayu bundar. Pusat gravitasinya bergeser ke bawah dan menekan papan lantai, menyebabkannya berderit saat dia perlahan menutup matanya. Mu Yansui, yang akrab dengan Mu Chengsui, tahu dia benar-benar marah sekarang dan telah membangkitkan niat untuk membunuh. Setelah dia memanggil 3 kali tanpa ada yang menjawab, Xiao Chen berhasil mendapatkan sebotol pil pengumpul esensi ini. Dia mengungkapkan senyum tipis di wajahnya. Liu Suifeng berkata dengan heran, Ye Chen, dari mana kamu mendapatkan begitu banyak batu roh kelas rendah? Itu 500.000 batu roh kelas rendah. Xiao Chen tersenyum dan berkata, saya memperoleh banyak inti iblis di subruang. Jika saya menjual semuanya, saya bahkan akan dapat dengan mudah menawar 200.000 batu roh kelas rendah untuk ini. Petik 2. Xiao Chen awalnya bermaksud untuk menyimpan inti iblis di cincin semesta untuk digunakan sendiri. Mengingat situasinya, dia hanya bisa memilih untuk menggunakannya di sini. Terlepas dari situasinya, dari 10.000 batu roh kelas medial yang dimiliki Xiao Chen, dia hanya bisa menggunakan 7.000. Itu akan menjadi 700.000 batu roh kelas rendah. Dia harus menyimpan sisanya untuk digunakan sendiri. Ketika putaran kedua lelang dimulai, Xiao Chen lebih memperhatikan. Item di babak ini lebih berharga daripada yang terakhir. Sayangnya, barang yang diinginkannya tidak muncul. Suasana di aula lelang menjadi semakin hidup. Banyak pembudidaya berhasil mendapatkan apa yang mereka inginkan. Segera, harta karun rahasia kedua muncul. Pada pandangan pertama, itu tampak seperti sepasang sepatu biasa. Namun, setelah demonstrasi, semua orang mengetahui bahwa itu dapat meningkatkan kecepatan seorang kultivator hampir 20%. 20% ini tidak boleh diremehkan. Untuk Master Bela Diri dan Master Bela Diri, 20% hanya sedikit kecepatan. Namun, bagi para pembudidaya dari alam yang lebih tinggi, kecepatan mereka awalnya sangat cepat. Dengan menaikkannya sebesar 20%, kecepatan mereka akan menjadi sangat mengerikan. Setelah demonstrasi selesai, juru lelang tersenyum dan berkata, saya memberi sepasang sepatu ini nama yang bagus, sepatu Windwalk. Peningkatan kecepatan 20% berguna tidak peduli apakah Anda berniat untuk melarikan diri atau menyerang musuh. Ini akan memungkinkan Anda untuk mundur atau maju sesuka Anda. Catatan TL, sepatu Windwalk, kata Cina untuk itu adalah. Dua karakter pertama berarti Windwalk, tetapi bisa juga berarti modis. Saya yakin ini sengaja dilakukan agar sepatu memiliki dua arti. Pertama, tentu saja, yang berarti kecepatan, dan yang kedua, tampan. Fashionable shoes bisa menjadi nama yang masuk akal juga. Sayangnya, tidak ada cara untuk mengungkapkan dua arti seperti kata-kata Cina dalam bahasa Inggris. Kurung siku tutup. Selain itu, tidak ada batasan penggunaan sepatu ini. Namun, itu menghabiskan beberapa esens saat digunakan. Harga awal adalah 10.000 batu roh kelas rendah. Ada terlalu banyak barang bagus dalam lelang ini. Sepatu Windwalk ini telah menarik perhatian Xiao Chen pada pandangan pertama. Dia melakukan beberapa perhitungan tetapi menemukan bahwa dia tidak memiliki batu roh yang cukup. Xiao Chen telah menghabiskan 200.000 untuk harta karun rahasia pertama dan 500.000 untuk pil obat. Itu total 700.000. Dia awalnya memiliki 1.200.000 batu roh kelas rendah. Jika dia menjual inti iblis, dia akan memiliki sekitar 1.500.000 batu roh kelas rendah. Artinya, dia sekarang memiliki sekitar 800.000 batu roh kelas rendah yang tersisa. Selanjutnya, dia harus memesan 3.000 batu roh kelas medial untuk digunakan sendiri. Jadi jumlah yang bisa dia gunakan hanya sekitar 500.000 batu roh kelas rendah. Xiao Chen berpikir dalam hati, jika lebih dari 300.000 batu roh kelas rendah, saya tidak akan membelinya.
Saya masih harus menyimpan beberapa untuk mendapatkan teknik bela diri yang dikaitkan dengan petir peringkat tinggi. Seperti yang dipikirkan Xiao Chen, penawaran pada sepatu Windwalk sudah dinaikkan menjadi 150.000 batu roh kelas rendah. 200.000. Pada saat genting ini, Xiao Chen bergerak lagi. Dia segera menaikkan tawaran sebesar 50.000 batu roh kelas rendah. Perang penawaran yang intens di aula segera menjadi sunyi. Ini stand 18 lagi. Berapa banyak batu roh yang dimiliki orang ini? Bahkan klan besar biasa tidak akan bisa mengeluarkan begitu banyak batu roh kelas rendah sekaligus. Petik 2. Dia benar-benar kaya, siapa dia? Semua orang di bawah saling berbisik. Kadang-kadang, seseorang akan melirik ke arah Xiao Chen. Xiao Chen bersembunyi di dalam bilik, menghindari semua tatapan ini. Setelah hening sejenak, seseorang di aula yang sunyi menawar lagi, 220.000. Namun, itu hanya tambahan 20.000. Xiao Chen tidak ragu untuk menawar, 300.000. Petik 2. Juru lelang berkata dengan penuh semangat, tamu terhormat di stand 18 menawar 300.000. Apakah ada yang mau menawar lebih dari 300.000? Petik 2. Huff. Orang yang menawar sebelumnya mendengus dingin dan berhenti menawar. Setelah itu, tidak ada yang terus menawar. Setelah 3 panggilan, Xiao Chen berhasil mendapatkan sepatu Windwalk. Ketika putaran ketiga lelang dimulai, item pertama sangat menarik seperti sebelumnya. Namun, Xiao Chen tidak punya banyak yang tersisa, jadi dia tidak bisa berpartisipasi dalam hal ini. Setelah itu, lelang dilanjutkan. Item sekarang lebih baik dari sebelumnya tetapi mereka tidak menarik perhatian Xiao Chen, jadi dia tidak bergerak. Ini berlanjut sampai harta rahasia ketiga berhasil dijual. Xiao Chen tidak menawar sama sekali. Orang-orang di bawah menghela napas lega. Jika Xiao Chen menawar harta karun rahasia ini lagi, itu akan mencegah mereka mendapatkan harta karun rahasia. Ini akan mengakibatkan dia menimbulkan kemarahan semua orang. Lelang berlanjut dan segala macam manual ditempatkan di lelang. Namun, tidak satupun dari mereka adalah teknik bela diri yang dikaitkan dengan petir peringkat tinggi yang diinginkan Xiao Chen. Xiao Chen tidak bisa membantu tetapi merasa ini agak membosankan. Tiba-tiba, dia mengerutkan kening dan mengirimkan seuntai Purple Thunder True Fire dari tangan kanannya. Puci. Dalam sekejap, api ungu menembus pintu kayu besar. Jeritan lembut kesakitan bisa terdengar dari luar. Begitu Xiao Chen bergerak, dia mengirimkan sense spiritualnya dengan kecepatan kilat juga. Namun, dia tidak menemukan siapapun yang memata-matai dia. Dia hanya menemukan jejak darah di luar. Kecepatan yang sangat cepat, pikir Xiao Chen dalam hati. Keahlian orang itu dalam menyembunyikan aura mereka juga sangat bagus, aku penasaran siapa itu. Liu Suifeng berkata dengan heran, apakah seseorang mengincar kita? Petik 2. Xiao Chen mengangguk dan berkata, kamu harus keluar dan bergabung dengan klan Yun dulu. Aku akan keluar sendiri nanti. Liu Suifeng tahu bahwa Xiao Chen tidak ingin membiarkan dia mengambil risiko. Setelah dia memberitahu Xiao Chen untuk berhati-hati, dia dengan cepat meninggalkan stand 18. Setelah itu, Xiao Chen tetap waspada, memperluas sense spiritualnya keluar. Dia menjaga seluruh lingkungannya di bawah pengawasan. Tiba-tiba, air yang mengalir muncul di tanah stand tempat Chu Chaoyun berada. Setelah beberapa saat, air berkumpul dan membentuk bentuk manusia. Itu adalah gadis yang pergi untuk mengumpulkan intelijen. Gadis itu berkata dengan suara merdu, aku menyelidiki orang-orang di stand 8, mereka adalah si Edwin Menas. Saya mendengar mereka mengatakan bahwa mereka siap untuk bergerak melawan kakak senior. Petik 2. Chu Chaoyun tersenyum dan berkata, jadi itu adalah dua badut yang menari itu. Mereka tidak penting. Bing Qin, ada apa dengan tanganmu? Ketika Chu Chaoyun memperhatikan luka di tangan gadis itu, dia tidak bisa tidak bertanya. Bing Qin tersenyum dan berkata, hanya luka kecil, tidak masalah. Dalam perjalanan, saya memutuskan untuk memeriksa orang di stand 18 tetapi saya ditemukan olehnya. Petik 2. Bab 278, ditargetkan oleh Mu Chengshui. Chu Chaoyun agak terkejut. Martial Spirit Bing Qin cukup istimewa. Ketika dia menyembunyikan auranya, bahkan Raja Bela Diri biasa tidak akan dapat menemukannya. Orang di stand 18 adalah teman lama yang dilihat kakak senior di paviliun Liu Sang. Chu Chaoyun berkata, jadi itu dia. Tidak heran Anda ketahuan. Tidak perlu repot-repot tentang dia untuk saat ini. Saya sudah mendapatkan barang yang saya inginkan. Setelah lelang berakhir, kita bisa pergi. Segera, pelelangan memasuki babak finalnya. Juru lelang mengeluarkan item pertama dari putaran ini dan berkata, berikutnya adalah teknik bela diri peringkat bumi yang dikaitkan dengan petir, teknik Wukui Sabre. Catatan, sejujurnya saya tidak yakin apa itu pohon Wukui Su. Ketika saya mencari di internet, hal terdekat yang saya temukan adalah telapak tangan kipas. Meski begitu, saya tidak yakin tentang hal itu. Bagaimanapun, teknik palem saber adalah nama yang buruk, jadi saya akan meninggalkan teknik ini sebagian dalam fonetik Cina. Ini akan terdengar agak bagus dan menjaga artinya tetap ambigu karena saya tidak dapat memastikan apa itu. Menurut legenda, pohon Wukui adalah pohon dewa yang lahir dari kilat. Makhluk kuat di era kuno memahami teknik pedang Wukui saat dia berada di bawah pohon Wukui. Tentu saja, manual di tanganku bukanlah buku asli dari era kuno.
Ini adalah manual yang tidak lengkap berdasarkan teknik pedang Wukui. Meskipun tidak mengandung kekuatan yang dijelaskan dalam legenda, itu masih berada di puncak teknik pedang peringkat bumi. Untuk setiap pendekar pedang, ini adalah teknik bela diri impian mereka. Seperti sebelumnya, harga awalnya adalah 10.000 batu roh kelas rendah. Mata Xiao Chen berbinar, barang yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Dia tidak ragu untuk mengajukan tawaran pertama, 50.000. Orang di stan 18 telah bergerak lagi. Sepertinya teknik pedang ini telah menarik perhatiannya. Untungnya, saya tidak membutuhkannya. Petik 2. Haha, aku juga tidak membutuhkannya. Kalau tidak, tidak mungkin saya bisa bersaing. Petik 2. Sial, saya sedang mencari teknik sabre yang dikaitkan dengan petir. Tidak ada harapan lagi untukku. Saya tidak bisa diganggu untuk bersaing untuk ini. Saya pasti tidak bisa mengalahkan orang ini. Itu hanya akan membuang-buang usaha. Aula itu sangat bising tetapi tidak ada yang memanggil tawaran. Xiao Chen tidak mengharapkan hasil seperti itu dari tindakannya. Semua orang di aula lelang merasa cemas. Ini adalah puncak teknik bela diri peringkat bumi. Biasanya bisa dijual seharga 200.000 batu roh. Namun, setelah tawaran 50.000, tidak ada orang lain yang menawar. Juru lelang memanggil beberapa kali, tetapi seperti sebelumnya, tidak ada yang menawar. Ini adalah kerugian besar, juru lelang mengutuk Xiao Chen di dalam hatinya. Pada akhirnya, dia hanya bisa berkata tanpa daya, 50.000 batu roh kelas rendah. Manual teknik bela diri ini milik stan 18. Petik 2. Xiao Chen mengungkapkan senyum tipis di wajahnya, sepertinya kadang-kadang, memiliki banyak uang dapat menakuti orang lain. Yah, ini bagus untukku. Xiao Chen akhirnya mendapatkan hal yang selama ini dia cari. Motif utama Xiao Chen untuk datang ke pelelangan tercapai. Namun, Xiao Chen hanya bisa menyaksikan 8 harta karun rahasia lainnya diambil oleh orang lain. 2 jam kemudian, pelelangan berakhir. Paviliun Linlang mengirim seseorang untuk membawa semua barang yang telah dimenangkan Xiao Chen ke stannya. Paviliun Linlang memiliki penilai khusus, sehingga inti iblis Xiao Chen berhasil terjual. Setelah itu, Xiao Chen membayar untuk hal-hal yang dia menangkan dalam pelelangan. 1 botol pil pengumpul esensi, 2 harta karun rahasia, dan 1 teknik bela diri yang dikaitkan dengan kilat. Itu adalah total 1.050.000 batu roh kelas rendah. Xiao Chen masih memiliki lebih dari 4.000 batu roh kelas medial bersamanya, dia tidak melebihi anggaran yang dia tetapkan. Setelah Xiao Chen meletakkan semuanya di cincin semesta, dia mendorong pintu stan terbuka. Dia segera merasakan niat membunuh yang kuat setelah dia melakukan itu. Dia hanya tersenyum tipis dan mengabaikannya sebelum melangkah keluar dari pintu. Mu Chengshui memegang senjata suci, kecantikan cahaya bulan. Ketika dia melihat Xiao Chen, senyum tipis muncul di wajahnya. Dia berkata, jadi, ini dia. Sebuah cermin tembaga tua dan polos berputar dengan cepat di mata kanan Mu Chengshui, dia bisa melihat melalui penyamaran Xiao Chen. Tidak lama setelah Xiao Chen meninggalkan paviliun Linlang, dia langsung dihadang oleh Mu Chengshui dan kelompoknya di jalanan. Ada senyum agak muram di wajah tampan Mu Chengshui, membuat wajahnya yang indah tampak lebih menawan. Ketika Mu Chengshui melihat Xiao Chen, dia berkata, sepertinya aku ingat kita bertemu di luar kota Yunyang. Ingatan Xiao Chen selalu baik, dia cukup akrab dengan orang ini. Dia mengangguk dan berkata, kami memang pernah bertemu. Namun, saya cukup yakin Anda tidak menghalangi jalan saya hari ini untuk memberitahu saya itu. Petik 2. Mu Chengshui tidak bertele-tele. Dia berbicara dengan lugas, beri aku 10 pil pengumpul esensi, aku akan memberimu 100.000 batu roh kelas rendah. Petik 2. Xiao Chen telah menghabiskan 500.000 batu roh kelas rendah untuk sebotol pil pengumpul esensi ini. Namun, hanya ada 20 pil di dalamnya. Jika 10 pil harus dibeli dengan harga yang sama, itu akan membutuhkan 250.000 batu roh kelas rendah. Namun, Mu Chengshui hanya bersedia menawarkan 100.000 batu roh. Ini tidak berbeda dengan perampokan siang hari. Xiao Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, maaf, ini tidak untuk dijual. Tolong minggir, saya masih punya masalah untuk ditangani. Petik 2. Hah. Tangan Mu Chengshui bergerak cepat dan dengan santai mendarat di bahu Xiao Chen. Dia berbisik, apakah saya mengatakan Anda bisa pergi? Beraninya kau merebut barang yang aku, Mu Chengshui, inginkan. Saya akan bertanya lagi, jual atau tidak. Suara Mu Chengshui sangat lembut tetapi tidak ada emosi di dalamnya. Itu sangat dingin dan mengandung niat membunuh yang tak terbatas. Kilatan dingin melintas di mata Xiao Chen saat dia menjawab dengan dingin, tolong lepaskan, aku tidak akrab denganmu. Kakak, setelah Xiao Chen berbicara, tangan kanannya dengan cepat diletakkan di gagang pedangnya dan dia segera mengeksekusi teknik menggambar pedang-pedang guntur bergegas. Reaksi Mu Chengshui tidak lebih lambat dari Xiao Chen. Bahkan, itu sedikit lebih cepat. Pada saat tangan kanan Xiao Chen menyentuh gagang pedang, pedangnya sudah terhunus. Bang! 2 lampu menyilaukan melintas di udara. Pedang dan pedang bentrok di udara dan mengeluarkan dentang keras. Angin kencang bertiup di jalan besar. Pedang Xiao Chen ditarik kemudian tetapi tiba lebih dulu. Meskipun dia sedikit lebih lambat dari lawannya, karena drawing the sabre, kecepatannya berhasil mengejar. Mereka berdua mundur 5 langkah.
Sebuah kekuatan besar ditransmisikan melalui pedang dan memasuki lengannya. Hal ini menyebabkan lengan kanan Xiao Chen terasa mati rasa. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa lebih berhati-hati. Tiba-tiba, awan gelap berkumpul di langit cerah di atas. Kadang-kadang, ada gemuruh guntur yang datang dari awan yang bergolak di atas. Mu Chengshui melihat awan gelap di atas dan berkata dengan acuh tak acuh, kesempurnaan kecil guntur. Tidak heran Anda berani bergerak melawan saya. Sayangnya, itu hanya kesempurnaan kecil. Huci. Tiba-tiba, angin kencang bertiup di belakang Mu Chengshui. Kadang-kadang, akan ada petir merobek udara di angin. Murid-murid Istana Roh Malam lainnya dengan cepat minggir. Ini adalah keadaan angin guntur kakak senior pertama. Orang ini pasti sudah mati, salah satu murid Istana Roh Malam yang dipukuli oleh Xiao Chen di masa lalu berkata dengan penuh semangat. Mu Yansui berdiri di samping dengan tenang. Dia tidak mengatakan apa-apa atau mengungkapkan pendapatnya. Baginya, ini adalah kesempatan bagus untuk menilai kemampuan sejati Mu Chengshui. Awan bergolak di langit, angin menderu, dan guntur meraung. Ada banyak aktivitas yang terjadi. Pemandangan semua ini menarik perhatian semua orang di jalan. Tatapan Xiao Chen tenang seperti air yang tenang. Mu Chengshui mampu menggabungkan dua keadaan menjadi begitu sempurna menjadi keadaan guntur angin. Dia benar-benar memenuhi gelarnya sebagai ahli Top Night Spirit Palace. Huci. Mu Chengshui mendorong kakinya dari tanah dan angin kencang bertiup saat tubuhnya terbang. Niat membunuh tanpa batas tersembunyi di dalam pedang yang tampak selembut cahaya bulan. Pedang itu menusuk dengan kejam ke Xiao Chen. Cahaya dingin berkilauan di pedang, lalu tiba-tiba mengirimkan kilat yang mengerikan di tengah angin kencang. Sebelum pedang tiba, kilat sudah tiba di depan Xiao Chen. Xiao Chen mengeksekusi Azure Dragon Cloud Soaring Art dan sosoknya melintas. Dia meninggalkan busur ungu saat dia bergerak dan menghindar sebelum petir menyambarnya. Ledakan. Sebuah lubang besar meledak di tempat Xiao Chen pernah berdiri. Jumlah kotoran yang tak terhitung jumlahnya ditendang ke udara, sebelum segera disebarkan oleh angin kencang. Dalam sekejap angin kencang menyebar, Xiao Chen muncul di belakang Mu Chengshui entah dari mana dan guntur berderak di langit di atas. Xiao Chen membawa kekuatan guntur yang deras saat Lunar Shadow Saber-nya meretas Mu Chengshui. Mu Chengshui menggerakkan pergelangan tangannya dan pedangnya segera memblokir serangan Xiao Chen. Bang, 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 bang. Keduanya membuat gerakan mereka dengan cepat di udara. Ketika pedang dan pedang bertemu, guntur dan kilat muncul tanpa henti. Itu mengguncang gendang telinga semua orang, menyebabkan mereka sedikit sakit. Gelombang demi gelombang kejut datang dari mereka berdua. Akibat gelombang kejut, beberapa bangunan di jalan hancur menjadi debu. Awan debu yang ditiup oleh angin kencang menjadi lebih tebal, dan orang-orang di sekitarnya tidak bisa lagi melihat situasi di dalamnya. Mereka hanya bisa mendengar teriakan tak berujung di dalam. Mereka menduga bahwa pertarungan di dalam sangat intens. Sebuah cahaya melintas di mata Xiao Chen. Dia melihat peluang dan segera mengeksekusi 9 transformasi naga roaming dan cloud breaking refreshing breeze chop. Dalam angin kencang dan kilat, Xiao Chen terbelah menjadi 9 sosok. 9 angin sejuk datang dari 9 sosok. Dalam sekejap, niat membunuh Xiao Chen menghilang dari medan perang yang intens, itu sangat aneh. Mu Chengshui tersenyum dan berkata, teknik rahasia King Yun Peak, Clear Wind Chop. Hanya melihat angin sejuk dan bukan pedang. Itu hanya trik yang tidak penting. The Holy Weapon, Beauty Under the Moon, melepaskan cahaya indah dari tangan Mu Chengshui, meniru cahaya kemasan bulan yang lembut. Tampaknya ada seorang gadis bersenandung lembut di bawah sinar bulan. Ruang berfluktuasi di lingkungan gadis itu seperti riak di permukaan air. Sosok Mu Chengshui segera menjadi sangat kabur. Xiao Chen tercengang, ini adalah dao senjata suci. Mu Chengshui telah menggunakan senjata suci untuk mengubah aturan ruang ini dalam waktu singkat. Petik 2. 9 sosok di udara bergabung kembali menjadi satu tubuh. Kemudian, Mu Chengshui menembusnya. Kemudian, seperti refleksi, sosok Mu Chengshui muncul di depannya. Ada senyum mengejek di wajah Mu Chengshui saat dia melihat Xiao Chen. Xiao Chen bergerak cepat menuju Mu Chengshui. Namun, sepertinya ada jarak tak terbatas antara dia dan Mu Chengshui. Terlepas dari bagaimana Xiao Chen maju, Mu Chengshui selalu berada 10 meter di depannya. 10 meter adalah jarak satu lompatan ke Xiao Chen, tetapi tampaknya mustahil untuk diselesaikan. Meskipun Xiao Chen tercengang, dia tidak terlalu panik. Dia mempertahankan ketenangannya dan segera berhenti. Dia menggunakan sense spiritualnya untuk menutupi tubuhnya dan perlahan turun ke tanah. Namun, sosok Mu Chengshui masih tetap 10 meter di depannya, turun bersamanya. Puci. Tiba-tiba, cahaya bulan yang cemerlang ditembakkan ke mata Xiao Chen. Senandung merdu gadis itu bergema dari samping telinga Xiao Chen. Cahaya bulan mengaburkan penglihatan Xiao Chen, suara gadis itu mengaburkan pendengarannya. Ruang mulai berfluktuasi dengan cepat. Panca indera Xiao Chen semuanya lenyap seketika. Xiao Chen memejamkan matanya dan tangan kirinya tiba-tiba meraih di udara, menangkap pedang yang menusuk ke arahnya. Wajah Mu Chengshui jelas dipenuhi dengan keterkejutan yang luar biasa. Dia berkata, tidak mungkin, panca inderamu semuanya telah lenyap. Bagaimana Anda tahu dari mana serangan saya berasal? Petik 2. Xiao Chen tetap diam. Cahaya ungu lunar Shadow Saber berkedip tanpa henti saat dia menebas Mu Chengshui.
Bab 279, semakin tinggi Anda terbang, semakin berat Anda jatuh. Pedang Mu Chengsui tergenggam erat, dia tidak bisa menghindari pedang yang masuk. Tubuhnya terkena pedang dan berubah menjadi cahaya bulan yang lembut dengan ledakan, menghilang ke udara. Ruang aneh menghilang dan angin kencang menjadi tenang. Mu Chengsui mendarat di tanah dengan kulit pucat. Dia menerima rebound yang signifikan ketika ranah kecil yang dia buat menggunakan senjata suci dihancurkan oleh Xiao Chen. Mu Chengsui menerima cedera seperti itu di depan begitu banyak orang. Sekarang ada ekspresi yang sangat cemberut di wajahnya. Mati untukku. 9 kilatan pedang. Petik 2. Mu Chengsui berteriak dengan marah dan angin kencang dan kilat muncul lagi. Senjata suci, kecantikan cahaya bulan, muncul di tangannya sekali lagi. Menggunakan kekuatan angin kencang, dia dengan cepat muncul di hadapan Xiao Chen. Pedang itu memancarkan cahaya keemasan yang terus berubah. Lingkungan Xiao Chen dipenuhi dengan gambar pedang. Pedang ini jelas hanya memiliki satu bilah namun menyerang dari 9 arah yang berbeda. Tidak jelas mana yang nyata dan mana yang ilusi, mungkin, mereka semua nyata. Xiao Chen berteriak, Lonely Peaks Fatal Blow. Sebuah gunung muncul dari tanah. Di masa lalu, gunung turun dari langit tetapi demi menghadapi situasi di depannya, Xiao Chen membuatnya terjadi seperti ini. 9 transformasi Roaming Dragon. Petik 2. Begitu pukulan fatal Lonely Peak dieksekusi, Xiao Chen dengan cepat mengedarkan esensnya dan mengeksekusi 9 transformasi Roaming Dragon dalam waktu singkat. Ilusi 9 gunung muncul. Mereka semua tampak sangat nyata, tidak mungkin untuk membedakan dari kenyataan. Sial, sial, dang. 9 dentang logam terdengar bersamaan. Pada saat berikutnya, gunung-gunung bergabung kembali dan begitu pula sosok Mu Chengsui. Xiao Chen dan Mu Chengsui keduanya berteriak dan aura mereka berkobar saat mereka bertukar pukulan lagi. Dua sambaran petir menyambar di langit pada saat yang bersamaan, membuat langit yang gelap seterang hari yang cerah. Sesaat setelah ini, ada dua suara guntur yang keras. Mereka berdua mundur 9 langkah secara bersamaan. Kakak, Mu Chengsui menyarungkan pedangnya. Kemegahan Moonlight Beauty menghilang saat dia berkata dengan acuh tak acuh, pergi. Petik 2. Seperti sebelumnya, Xiao Chen memiliki ekspresi yang sangat tenang, tidak ada riak sama sekali saat dia menyarungkan Lunar Shadow Saber. Kemudian, dia perlahan berjalan ke depan. Keduanya memiliki kekuatan yang kira-kira sama. Tanpa mengungkapkan kemampuan mereka yang sebenarnya, tidak akan ada pemenang bahkan setelah 100 gerakan. Jelas, mereka berdua tidak akan menggunakan kekuatan penuh mereka di hadapan semua orang yang hadir. Ini hanya akan mengungkapkan kartu truf mereka kepada orang lain. Siapa sebenarnya orang ini? Dia sebenarnya berhasil menarik hasil imbang dengan Mu Chengsui. Sejak kapan ahli muda seperti itu muncul di paviliun pedang surgawi? Petik 2. Saya ingat bahwa dia telah melukai putra kedua kepala klan Si 3 hari yang lalu. Bahkan tetua keempat klan Si tidak bisa melakukan apapun padanya. Petik 2. Jadi, itu dia. Orang ini sangat berani. Tidak baik main-main dengan Mu Chengsui dan klan Si. Dia menggunakan teknik rahasia Puncak King Yun. Itu pasti Puncak King Yun, dia pasti murid Puncak King Yun. Namun, saya pernah mendengar bahwa Puncak King Yun telah menurun selama bertahun-tahun. Petik 2. Namun, orang ini sangat rendah. Dia bahkan tidak meninggalkan namanya. Setelah dia berhasil memaksakan hasil imbang dengan Mu Chengsui, namanya setidaknya akan dikenal di seluruh provinsi Xie. Petik 2. Ketika para pembudidaya di sekitarnya melihat bahwa Xiao Chen tidak dirugikan saat bertarung dengan Mu Chengsui, mereka sangat heran. Seorang murid Istana Roh Malam berjalan ke Mu Chengsui dan bertanya dengan bingung, kakak senior pertama, mengapa kamu membiarkan dia pergi? Sebuah cermin tembaga memancarkan cahaya redup di ruang tak terbatas di mata kanan Mu Chengsui. Seolah-olah dia bisa melihat semua yang palsu di seluruh dunia. Penampilan sejati Xiao Chen muncul di cermin tembaga. Mu Chengsui memasukkan gambar ini ke dalam hati saat niat membunuh terungkap di matanya. Dia berkata dengan acuh tak acuh, semakin tinggi dia terbang, semakin berat dia akan jatuh. Aku akan membiarkan dia terbang lebih lama lagi. Tanda pisah. Kembali ke kediaman Yun di kota Xie, Xiao Chen segera pergi mencari Liu Suifeng setelah dia mengakhiri pertarungan dengan Mu Chengsui. Xiao Chen berkata, Suifeng, kamu harus kembali sendiri dulu. Anda dapat melakukan perjalanan melalui savana iblis dengan pedagang klan Yun. Seharusnya tidak ada bahaya. Petik 2. Liu Suifeng merasa itu aneh, jadi dia bertanya, mengapa? Apakah Anda masih memiliki beberapa masalah lain untuk ditangani? Petik 2. Xiao Chen menatap langit tanpa batas. Ketika dia bertarung dengan Mu Chengsui, dia merasakan niat membunuh yang tidak jelas itu lagi. Ini membuktikan bahwa ada seorang kultivator misterius yang telah mengikuti mereka sejak Devil Savannah, seorang kultivator yang sangat sabar. Xiao Chen menarik pandangannya dan mengangguk, target orang itu adalah aku. Anda harus aman sendirian. Saya telah memutuskan untuk tinggal di klan Yun sedikit lebih lama. Petik 2. Liu Suifeng teringat sesuatu dan berkata, kalau begitu kamu harus berhati-hati. Jangan mempertaruhkan hidup Anda secara tidak perlu. Petik 2. Xiao Chen tertawa dan berkata, saya tidak takut pada orang ini, saya hanya ingin berkultivasi selama beberapa waktu sebelum menangkap mereka. Aku ingin tahu siapa orang di belakang mereka. Liu Suifeng tidak mengatakan apa-apa lagi kepada Xiao Chen.
Dia berkomunikasi langsung dengan klan Yun dan pergi dengan pedagang mereka di sore hari. Xiao Chen meminta klan Yun untuk halaman yang tenang. Yu Yuji senang ketika dia mendengar ini, inilah yang dia harapkan. Sepanjang jalan, dia mendengar bahwa Xiao Chen telah berhasil memaksakan hasil imbang dengan Mu Chengsui dalam pertarungan. Hal ini membuat Yun Yuji semakin menghargai potensi Xiao Chen. Tanda pisah. Larut malam, bulan purnama menggantung tinggi di langit. Xiao Chen duduk bersila di tempat tidur di kamarnya. Dia mengeluarkan 2 pil pengumpul esensi dan memegangnya di tangannya. Ketika seorang raja bela diri atau di bawahnya menggunakan pil pengumpul esensi, mereka akan memiliki setidaknya 20% peluang tambahan untuk berhasil ketika membuat terobosan mereka. Xiao Chen saat ini adalah Martial Saint kelas rendah. 1 pil pengumpul esensi dapat meningkatkan peluang keberhasilannya hingga 40%. 2 pil berarti 80%. Selain pengalamannya sendiri, seharusnya tidak ada masalah menerobos ke Martial Saint kelas medial. Xiao Chen memasukkan 2 pil pengumpul esensi ke dalam mulutnya. Pil-pil itu larut dan berubah menjadi cairan yang menyegarkan. Kemudian, itu mengalir ke tenggorokannya dan memasuki pembuluh darahnya, bercampur dengan darahnya. Xiao Chen perlahan mengedarkan mantra surgawi guntur ungu untuk meningkatkan tingkat penyerapan. Ketika mantra surgawi guntur ungu menyelesaikan siklus kecil, energi obat dari pil benar-benar diserap. Bang! Xiao Chen merasakan energi yang kuat keluar dari pusaran air ki di dantiannya. Pusaran air ki ungu kristalin yang tembus cahaya mulai berputar dengan panik. Apakah ini energi dari pil pengumpul esensi? Xiao Chen berpikir dalam hati, betapa mengerikan, itu mendekati jumlah energi yang bisa saya serap dalam 1 bulan. Meskipun energi besar seperti itu sangat mengamuk, itu masih cukup stabil. Itu terus menguji batas Xiao Chen. Dengan cara ini, itu bisa menjamin Xiao Chen kemajuan yang aman dengan peluang terbaik. Itu seperti botol berisi air. Tubuh Xiao Chen adalah botol dan esens adalah air di dalamnya. Ketika Xiao Chen membuat terobosan, itu untuk meningkatkan volume dan kualitas air untuk memperluas botol. Ini adalah proses yang berbahaya. Namun, pil pengumpul esensi menambahkan penghalang tak berbentuk dan lembut untuk energi Xiao Chen. Ini menjamin bahwa itu tidak akan dipatahkan secara paksa oleh Xiao Chen. Dengan perlindungan pil pengumpul esensi, Xiao Chen mengedarkan mantra surgawi guntur ungu tanpa peduli. Energi spiritual murni yang dikaitkan dengan petir mengalir ke tubuh Xiao Chen seperti air. Ruangan itu dipenuhi dengan cahaya ungu. Hati Xiao Chen setenang air yang tenang, seperti sumur kuno yang tidak berubah. 1 siklus besar, 2 siklus besar, pada akhirnya, mantra surgawi guntur ungu beredar selama 72 siklus besar. Bang! Suara retak datang dari tubuh Xiao Chen. Botol itu pecah dan setelah beberapa saat, botol itu berubah menjadi botol baru. Kuantitas dan kualitas esens dalam botol meningkat 20%. Xiao Chen membuka matanya dan 2 sinar cahaya ungu keluar dari matanya. Ketika dia melihat sisa energi ungu di dalam ruangan, dia berkata dengan penuh semangat, saya berhasil. Layak menghabiskan begitu banyak batu roh untuk membeli pil pengumpul esensi ini. Ini benar-benar efektif. Huci. Xiao Chen melambaikan tangannya dan semua energi yang dikaitkan dengan petir yang tersisa berkumpul dan membentuk pusaran air ungu. Kemudian, itu terbang ke tangan kanan Xiao Chen. Tangan kanan Xiao Chen segera berubah menjadi tembus pandang dan kristal, mendapatkan kilau seperti kaca. Dengan pemikiran dari Xiao Chen, energi berubah menjadi api ungu di atas jari telunjuknya, berputar terus-menerus. Xiao Chen menjentikkan api ungu ke meja kayu. Meja kayu segera berubah menjadi tumpukan abu tanpa suara. Xiao Chen bangkit dan bergumam, sekarang aku adalah Martial Saint kelas medial, penggunaan biasa dari Purple Thunder True Furyku harus dianggap serius oleh Martial Saint kelas rendah biasa. Ini dapat dianggap sebagai salah satu kartu truf saya. Saya harus keluar dulu dan menguji harta karun rahasia yang saya beli di pelelangan. Ketika esens saya benar-benar stabil, saya akan menggunakan batu roh kelas medial. Petik 2. Ketika Xiao Chen mendorong pintu terbuka, sinar matahari menyinari ruangan. Dia menyipitkan mata dan berbisik, ini sudah siang. Saya benar-benar kehilangan semua waktu saat berkultivasi. Petik 2. Xiao Chen menggelengkan kepalanya dan keluar untuk mandi. Kemudian, dia pergi ke halaman dengan penuh semangat dan mengeluarkan sepatu windwalk dari cincin alam semesta. Begitu dia memakainya, Xiao Chen bisa segera merasakan energi aneh mengalir dari meridian di kakinya dan terhubung dengan pikirannya dengan cepat. Xiao Chen akan dapat mengaktifkan harta karun rahasia hanya dengan satu pikiran. Saat dia melihat sepatu windwalk di kakinya, Xiao Chen tersenyum dan berkata, saya tidak berharap harta karun rahasia yang lengkap begitu nyaman untuk digunakan. Formasi di dalamnya pasti tidak rusak sama sekali. Petik 2. Aku seharusnya tidak memikirkan ini untuk saat ini. Mari kita uji kecepatan sepatu windwalk terlebih dahulu. Seberapa cepat itu bisa? Petik 2. Tatapan Xiao Chen menyapu seluruh halaman. Esensi di tubuhnya beredar dengan cepat melalui jalur yang dibutuhkan untuk seni melonjak awan Azure Dragon. Detik berikutnya, tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya ungu, melesat di sekitar halaman dengan cepat. Puci. Xiao Chen meningkatkan kecepatannya hingga batas tubuhnya. Pada saat ini, dia sudah sangat dekat dengan kecepatan suara.
Gesekan antara tubuhnya dan udara mengeluarkan ledakan sonik yang intens. Udara itu seperti air. Di bawah pengaruh dentuman sonik, itu berdesir terus-menerus dan menciptakan gelombang kejut yang mengerikan. Angin kencang langsung bertiup di halaman dan pasir beterbangan kemana-mana. Pohon-pohon kecil didorong ke posisi miring, seolah-olah akan dicabut kapan saja. Xiao Chen berpikir dalam hati, seni melonjak awan Azure Dragon adalah teknik gerakan eksklusif naga Azure. Itu setidaknya peringkat surga kelas medial. Saya telah mencapai kesempurnaan kecil sejak lama. Sayangnya, saya tidak bisa menembus kemacetan. Kecepatan saya terhenti pada tahap ini, tidak dapat mencapai kecepatan suara. Mari kita lihat apakah Windwalk Shoes dapat membantu saya membuat terobosan. Dengan pemikiran dari Xiao Chen, formasi di sepatu Windwalk mulai bekerja. Pada saat berikutnya, Xiao Chen merasa tubuhnya menjadi lebih ringan. Ledakan sonik yang menusuk menghilang, angin kencang berhenti, dan semuanya menjadi tenang. Bab 280, Teknik Pedang Wukui. Kemanapun Xiao Chen bergerak, dia meninggalkan bayangan. Bayangan setelahnya hanya perlahan memudar setelah waktu yang lama. Saya benar-benar mencapai kecepatan suara. Xiao Chen berhenti dan mengungkapkan senyum gembira. Setelah dia mencapai kecepatan suara, tubuhnya mulai menyatu dengan udara. Gesekan yang dihasilkan secara alami akan hilang tertiup angin tanpa menciptakan ledakan sonik yang keras. Xiao Chen menarik senyumnya dan berkata, seorang kultivator biasa hanya bisa mencapai kecepatan suara setelah maju ke Martial King. Sepatu Windwalk ini memungkinkan saya untuk mencapai kecepatan suara saat saya seorang Martial Saint kelas medial. 200.000 batu roh kelas rendah ini sepadan. Jika keadaan angin Murongcong tidak maju, maka saya sudah lebih cepat dari dia. Saya tidak akan lagi dirugikan karena kecepatannya. Tanpa membuang waktu lagi, Xiao Chen terus menguji berapa lama esens miliknya bisa bertahan jika dia mengoperasikan Windwalk Shoes secara maksimal. Setelah 2 jam, Xiao Chen mencatat bahwa dia masih memiliki setengah esens yang tersisa. Dia berkata, sepertinya seharusnya tidak ada masalah mempertahankan ini selama 4 jam. Namun, saya akan menghabiskan esens saya pada hal-hal lain juga selama pertarungan. Saya mungkin bisa mempertahankan ini hanya 3 jam secara realistis. Namun, itu juga tidak buruk. Xiao Chen mengeluarkan 2 batu roh kelas rendah dan memegang satu di masing-masing tangan. Kemudian dia duduk bersila di tanah dan perlahan mulai memulihkan esensnya. Setelah 1 jam, cahaya di batu roh benar-benar menghilang. Esens Xiao Chen benar-benar terisi lagi sebelum dia perlahan berdiri. Ketika Xiao Chen melihat ke arah gerbang, dia terkejut menemukan Yun Kexin. Tidak diketahui kapan dia tiba. Dia dengan cepat pergi untuk menyambutnya, kakak senior Yun, mengapa kamu mencariku? Sebuah cahaya aneh melintas di tatapan tenang Yun Kexin. Dia berkata, Ye Chen, kamu menerobos lagi. Xiao Chen mengangguk dan tersenyum, ini semua berkat bantuan pil pengumpul esensi. Itu mungkin menyelamatkan saya sekitar 2 bulan. Petik 2. Bahkan tanpa Essence Gathering Pill, dengan bakat Xiao Chen dan kecepatan kultivasi dari Purple Thunder Divine Incantation, dia tidak akan lama menjadi puncak inferior Great Martial Saint. Namun, itu sangat membantu Xiao Chen untuk dapat menghemat waktu 2 bulan. Hal yang paling tidak dimiliki Xiao Chen sekarang adalah waktu. Ekspresi Yun Kexin menjadi tenang kembali. Jejak senyum muncul di wajahnya yang lembut. Dia berkata, selamat. Saya hanya datang untuk melihat Anda karena saya berada di dekatnya. Karena Anda sedang berkultivasi, saya tidak akan mengganggu Anda lebih jauh. Aku pamit dulu. Tunggu sebentar. Xiao Chen memanggil untuk menghentikan Yun Kexin. Yun Kexin berbalik dan bertanya, apakah ada masalah? Xiao Chen mengangguk, saya ingin Anda membantu saya menguji kekuatan pertahanan harta karun rahasia saya. Gunakan serangan terkuatmu padaku. Liontin Giok berbeda dari sepatu Windwalk. Itu adalah harta karun rahasia yang defensif. Xiao Chen yakin dia tidak bisa mengujinya sendiri. Dia harus menemukan seseorang untuk membantunya. Yun Kexin menggoda, jadi kamu ingin aku bekerja untukmu. Saya awalnya berpikir Anda memiliki sesuatu yang penting untuk dikatakan. Saya tidak akan bekerja secara gratis, Anda tahu. Petik 2. Xiao Chen tidak bisa menahan tawa. Dia menemukan bahwa setelah dia mengenal Yun Kexin, dia tidak acuh seperti yang dia tunjukkan. Dia juga memiliki sisi imut dan nakal. Namun, Yun Kexin seperti itu lebih asli. Xiao Chen merasa lebih mudah berinteraksi dengannya seperti ini. Dia berkata, bagaimana dengan satu pil pengumpul esensi? Petik 2. Yun Kexin tertawa, wajahnya menyegarkan seperti bunga. Dia berkata, saya hanya bercanda. Persiapkan saja dirimu, oke. Saya mendengar itu dapat menahan serangan bertenaga penuh dari Raja Bela Diri kelas medial puncak, jadi saya harus memasukkan semua yang saya miliki. Petik 2. Xiao Chen mengeluarkan liontin batu giok dan meletakkannya di peti ini. Dia segera merasa segar, seperti sepatu Windwalk, formasi di dalam langsung terhubung ke pikiran Xiao Chen. Itu sangat nyaman untuk dioperasikan. Setelah Xiao Chen menyesuaikannya, ekspresi hati-hati muncul di wajahnya saat dia berkata, ayo. Aku siap. Yun Kexin memiliki ekspresi tenang saat dia memasuki keadaan tenang. Dia perlahan menggambar senjata roh peringkat surga, Roaming Dragon Saber. Pedang yang cemerlang memancarkan cahaya di bawah sinar matahari.
Aura Yun Kexin dengan cepat naik dan tatapan damainya menjadi setajam pedang. Pedang di tangannya mulai bergetar. Suara gemetar pedang tumbuh dari lembut ke keras. Itu terus bergema di sekitarnya. Riak menyebar di udara, menciptakan angin kencang. Ledakan. Suara-suara tak berujung tiba-tiba bergabung dan membuat satu suara keras, bergegas ke 9 surga. Itu menyebarkan sepetak besar awan di langit. Tanpa awan menghalanginya, matahari bersinar terik, sangat menyilaukan hingga menyakiti mata. Aura Yun Kexin akhirnya naik ke puncaknya dan berubah menjadi pedang tajam. Dia menembakkannya ke Xiao Chen dan sosoknya melintas di udara saat dia meluncurkan dirinya ke Xiao Chen bersama dengan aura. Yun Kexin tidak menunjukkan belas kasihan. Saat Xiao Chen menyaksikan Yun Kexin mengeluarkan serangan terkuatnya, sebuah perisai transparan mengelilinginya dengan sebuah pikiran. Bang! Senjata roh peringkat surga menghantam perisai pertahanan dan mengeluarkan suara keras. Perisai cahaya berdesir seperti air. Xiao Chen, yang berada di belakang perisai, merasakan kekuatan yang kuat. Dia mundur 2 langkah tetapi tidak mengalami cedera. Sebaliknya, Yun Kexin terkena pantulan perisai dan terlempar ke belakang beberapa langkah. Kulitnya sangat pucat, seperti dia benar-benar kehabisan darah. Xiao Chen dengan cepat menarik perisai cahaya dan pergi. Dia bertanya dengan agak khawatir, apakah kamu baik-baik saja? Itu hanya ujian, Anda tidak perlu berusaha keras. Petik 2. Yun Kexin tidak segera membalas Xiao Chen. Dia menstabilkan esensnya yang kacau, ki dan darahnya yang melonjak. Setelah beberapa saat, kulit Yun Kexin mulai perlahan pulih. Kemudian, dia menunjukkan senyum di wajahnya saat dia berkata, aku baik-baik saja. Karena ini adalah ujian, saya harus melakukan yang terbaik. Dengan begitu, Anda akan memiliki gambaran tentang kekuatannya. Di masa depan, ketika kamu bertarung dengan orang-orang, kamu tidak perlu merasa khawatir. Yun Kexin berhenti sejenak sebelum melanjutkan, saya menggunakan teknik pedang melodi surgawi dan itu digabungkan dengan senjata roh peringkat surga. Serangan kekuatan penuh dari saya setara dengan Raja Bela Diri kelas rendah. Perisai cahaya tidak menunjukkan tanda-tanda pecah ketika saya memukulnya. Itu harus mampu menahan serangan bertenaga penuh dari Raja Bela Diri kelas medial. Petik 2. Senjata roh peringkat surga dapat meningkatkan kekuatan ofensif Yun Kexin sebesar 50%. Selanjutnya, itu bisa meningkatkan kekuatan teknik pedang juga. Kekuatan ofensif Yun Kexin seperti yang dia katakan, setara dengan Raja Bela Diri kelas rendah. Xiao Chen mengeluarkan pil pengumpul esensi dan melemparkannya ke Yun Kexin. Terima kasih banyak. Yun Kexin mengulurkan tangannya untuk menerima pil pengumpul esensi. Dia tersenyum dan berkata, saya baru tahu hari ini bahwa serangan bertenaga penuh saya sangat berharga. Itu dapat digunakan untuk ditukar dengan pil pengumpul esensi senilai 30.000 batu roh kelas rendah. Sepertinya aku harus datang ke sini lebih sering ketika aku punya waktu. Saya akan menjadi kaya dalam beberapa hari. Xiao Chen berkeringat di dalam hatinya saat dia tersenyum lembut, kalau begitu, aku akan menjadi orang miskin. Petik 2. Keduanya tertawa sambil bertukar pandang. Mereka mengobrol sebentar dan berhenti hanya karena seseorang dari klan Yun memanggil Yun Kexin. Setelah Yun Kexin pergi, Xiao Chen terus mencoba menggunakan liontin giok di dadanya. Namun, dia tidak dapat membuat koneksi. Seperti yang dikatakan Lin Lang Pavilion, itu hanya bisa digunakan sekali sehari. Setelah beristirahat sebentar, Xiao Chen mengeluarkan beberapa jatah kering dari cincin semesta. Setelah dia makan, dia mengeluarkan teknik bela diri atribut petir peringkat tinggi, teknik pedang wukui, dari cincin semestanya. Teknik pedang wukui memiliki total 9 gerakan. Itu adalah teknik bela diri yang dikaitkan dengan petir. Itu awalnya adalah teknik bela diri peringkat surga yang tidak lengkap dari era kuno. Kemudian, seseorang mengisi bagian yang tidak lengkap dan kekuatannya menjadi lebih lemah dari sebelumnya. Sebenarnya, banyak teknik bela diri di benua Tianwu berasal dari teknik bela diri kuno. Hanya sebagian kecil yang diciptakan setelah era kuno. Memperbaiki teknik bela diri kuno dan menambahkan wawasan mereka sendiri juga merupakan cara lain untuk mendapatkan teknik bela diri. Namun, metode ini lebih jarang daripada dua sebelumnya. Alasannya sudah jelas. Teknik bela diri yang diperbaiki pasti akan menjadi teknik bela diri yang tidak lengkap. Untuk memperbaiki teknik bela diri lebih sulit daripada menurunkan teknik bela diri atau membuatnya. Lebih jauh lagi, untuk menggabungkan wawasan seseorang dan menyelaraskannya bahkan lebih sulit. Kedua alasan ini digabungkan membuat jenis teknik bela diri ini sangat langka. Xiao Chen dengan hati-hati membaca teknik wukui sabre di bawah terik matahari. Setelah pandangan pertama, dia sangat asyik di dalamnya. Dia terus membaca sampai senja, saat ini, dia telah membaca sebagian besar buku. Xiao Chen menutup manualnya, dia merasa sangat tersentuh saat dia bergumam, orang yang memperbaiki ini benar-benar jenius. Mereka tidak hanya memahami pemikiran orang-orang kuno, mereka bahkan mengoreksi beberapa kesalahan. Orang itu mengambil pemahaman mereka dan kebijaksanaan orang-orang kuno dan menggabungkannya. Jika orang ini tidak hanya menerima salinan yang tidak lengkap, kekuatan teknik pedang wukui ini akan mirip dengan aslinya. Ketika Xiao Chen menutup buku itu, dia secara tidak sengaja melihat garis kecil kata-kata buram di halaman terakhir. Deretan kata itu ditulis menggunakan teks kuno, yang sama dengan aksara bumi tradisional Cina.
Karena kata-katanya kabur dan itu adalah karakter tradisional Cina di bumi, kebanyakan orang tidak akan menyadarinya. Xiao Chen membacanya dengan lembut, karya aslinya tidak jelas. Sangmu memperbaiki ini pada tahun ke-689 Qin besar. Jika ada kekurangan, akankah generasi selanjutnya menunjukkannya? Kaisar Guntur Sangmu. Setelah Xiao Chen membaca kalimat itu, dia benar-benar tercengang. Orang yang memperbaiki teknik bela diri ini adalah Kaisar Guntur Sangmu. Jika dia mengingatnya dengan benar, pada tahun ke-689 Qin besar, Kaisar Guntur baru berusia 20 tahun. Dia sudah memiliki bakat yang menakutkan pada usia 20, mencapai sesuatu yang orang lain belum berhasil melakukannya bahkan dengan 100 tahun. Bakat tak tertandingi macam apa yang dimiliki Kaisar Guntur 1000 tahun yang lalu. Pikiran Xiao Chen bergerak sangat cepat. Dia memikirkan nasibnya dengan orang ini. Kembali di masa lalu, ketika Kaisar Guntur mengajarinya formula mengubah karakter Battle Sage Origin, dia hanya mengatakan satu kalimat, satu gerakan untuk mematahkan 10.000 gerakan, satu ki untuk mengguncang dunia. Sayangnya, bakat Xiao Chen buruk, bahkan sampai saat ini, dia masih belum memahami sepenuhnya. Adapun menggunakan Battle Sage Origin untuk meniru teknik bela diri, masih banyak yang harus dia tingkatkan. Ketika Xiao Chen memikirkan Kaisar Guntur, dia ingat janji itu lagi. Agar dia tidak menangis, tatapannya jatuh ke lunar Shadow Saber dan dia dengan serius mengangguk. Mengumpulkan pikirannya, Xiao Chen menempatkan manual teknik pedang Wukui kembali ke cincin semestanya. Kemudian, dia mulai bersiap untuk berlatih teknik pedang Wukui. Teknik Wukui Sabre memiliki total 9 gerakan. 3 gerakan pertama adalah dasar, mereka adalah dasar dari teknik pedang Wukui. Untuk berlatih 6 gerakan terakhir, seseorang harus benar-benar memahami gerakan dasar terlebih dahulu. Gerakan keempat hingga keenam adalah gerakan membunuh. Setelah mengeksekusi mereka, itu akan menyebabkan lawan didorong ke dalam kesulitan. Gerakan ketujuh hingga kesembilan adalah gerakan membunuh yang pasti. Seperti yang tersirat, saat gerakan membunuh yang pasti digunakan, lawan pasti akan mati. Tentu saja, seperti yang digambarkan, yang disebut, pasti membunuh, tidak berarti bahwa lawan pasti akan mati, itu hanya sebuah konsep. Xiao Chen meletakkan tangan kanannya di gagang pedang dan menutup matanya. Pikirannya tenang saat ia memasuki keadaan pemahaman diam. Tidak diketahui berapa lama waktu telah berlalu tetapi langit sudah benar-benar gelap. Tidak ada cahaya bulan pada malam khusus ini. Halaman itu diselimuti kegelapan. Ketika seseorang mengulurkan tangan mereka, mereka tidak akan bisa melihat jari-jari mereka. Halaman kecil itu benar-benar sunyi. Bab 281, Puncak Awal. Wukui yang berkilauan. Tiba-tiba, Xiao Chen membuka matanya. Tangan kanannya bergerak dan bilah seputih salju dari lunar Shadow Saber memancarkan cahaya yang menyilaukan di malam yang gelap. Langkah pertama teknik Wukui Sabre dieksekusi. Cabang pohon ungu dari pohon Wukui surgawi kuno muncul entah dari mana dan berubah menjadi pedang ki. Itu ditembakkan ke pohon kecil di halaman, kecepatannya secepat kilat. Pohon kecil setinggi 5 meter itu langsung hancur, pecahannya memenuhi langit dan tersebar di mana-mana di halaman. Wukui berubah menjadi ki. Langkah kedua teknik Wukui Sabre dieksekusi. Segera, seluruh pohon Wukui surgawi muncul entah dari mana dan berubah menjadi beberapa lusin helai pedang ungu ki, dan menghantam semua fragmen pohon di udara dari sebelumnya menjadi bubuk. Ki mematahkan Wukui. Xiao Chen berteriak dan mengeksekusi jurus ketiga dari teknik pedang Wukui. Segera, pedang ungu ki yang memenuhi langit dengan cepat berkumpul bersama dan membentuk ki pedang yang sangat tajam. Di bawah arahan Xiao Chen, pedang tajam ki memasuki tanah. Sebuah lubang selebar 1 jari segera muncul di tanah. Pedang ki ini sangat kental, tidak ada retakan di tepinya, sangat mulus. Itu sebanding dengan pedang ki yang ditembakkan oleh Saint Martial kelas superior biasa. Kakak, Xiao Chen menarik pedangnya dan melihat pemandangan di halaman. Dia mengungkapkan senyum tipis. Gerakan dasar teknik pedang Wukui sudah jauh lebih kuat daripada 10 gerakan pertama teknik pedang Lingyun. Tentu saja, itu tidak berarti bahwa teknik pedang Lingyun lebih rendah daripada teknik pedang Wukui. Teknik pedang Lingyun adalah teknik pedang peringkat bumi puncak juga. Jika seseorang dapat dengan sempurna menggabungkan keadaan gunung dan keadaan awan bersama-sama dan menjalankan teknik pedang Lingyun, itu akan sebanding dengan teknik pedang Wukui. Hanya bisa dikatakan bahwa teknik pedang Wukui lebih cocok untuk Xiao Chen. Di tangannya, kekuatan teknik pedang Wukui akan lebih kuat dari teknik pedang Lingyun. Karena Xiao Chen saat ini berada di klan Yun, dia tidak berani menimbulkan terlalu banyak keributan. Ketika Xiao Chen mengeksekusi 3 gerakan ini, dia tidak memasukkan keadaan guntur. Dia juga hanya mengeluarkan 1/10 dari kekuatannya. Namun, jika keadaan guntur diresapi dan semua kekuatan Xiao Chen digunakan, akan menjadi jelas kekuatan macam apa yang bisa dicapai oleh ketiga gerakan ini. Xiao Chen menghabiskan beberapa waktu untuk memahami keadaan dari ketiga gerakan ini lagi. Setelah beberapa saat, dia berlatih 3 gerakan lagi. Xiao Chen tidak berniat untuk berlatih 6 gerakan terakhir sebelum berlatih 3 yang pertama untuk kesempurnaan besar. Fondasi adalah fondasi, itu harus kokoh. Sedikit lewat tengah malam, Xiao Chen berhenti berlatih dengan pedang dan memasuki kamar tidur. Dia mengeluarkan batu roh kelas medial yang disiapkan untuk menggunakannya dalam kultivasinya.
Xiao Chen duduk bersila di tempat tidur dan menggenggam batu roh di tangan kanannya. Kemudian, dia menutup matanya dan mengedarkan mantra surgawi guntur ungu. Ledakan. Begitu mantra surgawi guntur ungu beredar, tanpa memberi Xiao Chen waktu untuk menyesuaikan, sejumlah besar energi spiritual di batu roh kelas medial melonjak ke meridiannya seperti sungai yang mengalir deras. Esens yang mengerikan segera memenuhi meridian Xiao Chen. Itu menyembur di dalam meridian, itu seperti kuda liar yang berlari kencang tanpa peduli. Xiao Chen sedikit mengernyit dan merasakan sakit. Xiao Chen menenggelamkan kesadarannya dan melakukan yang terbaik untuk mengendalikan energi spiritual yang melonjak ini. Setelah lama dan banyak usaha, Xiao Chen akhirnya berhasil menjinakkan kuda liar ini, membuatnya menjadi lebih lembut. Setelah beberapa waktu, Xiao Chen berhasil mengedarkannya dengan siklus kecil dan menuangkannya ke pusaran air Qi ungu. Tidak. Pusaran air Qi ungu berputar dengan cepat, dan tetesan cairan bening esens menetes dengan cepat. Ini segera mengisi kembali seperempat dari esens Xiao Chen. Xiao Chen mempertahankan ketenangan dan fokusnya saat dia terus mengedarkan mantra surgawi guntur ungu. Energi spiritual dari batu roh kelas medial mengalir tanpa henti. Itu hanya benar-benar terkuras ketika Xiao Chen mengedarkannya 5 siklus besar. Pusaran air Qi ungu menjadi lebih besar dan warnanya semakin dalam. Mantra surgawi guntur ungu beredar untuk siklus besar lainnya dan batu roh disingkirkan oleh Xiao Chen. Xiao Chen berhenti berkultivasi dan membuka matanya. Kemudian dia berkata, satu batu roh kelas medial setara denganku untuk berkultivasi selama setengah bulan. Tidak heran jika batu roh kelas medial sangat berharga. Petik 2. Dan beginilah cara Xiao Chen menghabiskan hari-harinya di kediaman Yun. Dia akan berlatih teknik pedang di siang hari dan menggunakan malam hari untuk berkultivasi dengan batu roh kelas medial. Yun Kexin akan datang dan mengunjungi hampir setiap hari. Selain mengobrol, mereka akan berdebat satu sama lain. Ini adalah sesuatu yang dibutuhkan Xiao Chen. Karena dia baru saja mempelajari teknik pedang wukui, dia membutuhkan seseorang untuk melatihnya. Setelah mereka selamat, mereka berdua akan mendiskusikan wawasan mereka tentang teknik bela diri yang digunakan dalam spar. Hal yang membuat Xiao Chen terkejut adalah bahwa Yun Kexin memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang teori-teori teknik pedang. Yun Kexin memiliki beberapa wawasan unik tentang teknik pedang wukui yang sangat membantu Xiao Chen. Ketika mereka berdua bekerja bersama, Xiao Chen berkembang sangat cepat dalam teknik pedang wukui. Dalam 7 hari, Xiao Chen berlatih 3 langkah pertama menuju kesempurnaan besar. Meski masih jauh dari kesempurnaan lengkap, ia merasa yakin dalam mempraktekkan jurus membunuh yang merupakan jurus keempat hingga keenam. Setengah bulan berlalu dengan cara yang sama. Xiao Chen mempraktikkan 3 gerakan membunuh ke puncak kesempurnaan kecil. Kekuatan mereka lebih kuat dari yang dibayangkan Xiao Chen sebelumnya. Jika itu diresapi dengan keadaan guntur, itu akan sebanding dengan awan mengejutkan abadi teknik Lingyun Saber dan jalan memutar di sekitar puncak. Adapun 3 gerakan bunuh diri terakhir, kekuatan mereka pasti tidak akan ada bandingannya dengan ini. Dalam sedikit lebih dari 20 hari, Xiao Chen menghabiskan total 30 batu roh kelas medial. Jumlah esens yang bisa ditampung tubuhnya meningkat setiap hari. Dalam sebulan, kultivasi Xiao Chen benar-benar stabil di puncak awal martial Sein kelas medial. Pada hari khusus ini, Xiao Chen baru saja selesai berlatih teknik pedang wukui. Dia menatap matahari yang terik di atas dan menyeka keringat di dahinya. Dia berkata, sudah waktunya aku pergi. Saya harap orang itu belum pergi, jika tidak, semua upaya saya akan sia-sia. Di luar halaman, Yun Kexin perlahan berjalan dengan sebotol anggur dan 2 cangkir anggur. Dia duduk di meja batu dan mengisi cangkir anggur. Kemudian, dia tersenyum dan berkata, Bon voyage. Xiao Chen mengungkapkan senyum tipis dan duduk. Dia mengambil cangkir anggur dan mengosongkannya dalam satu tegukan. Dia berkata, aneh, bagaimana kamu tahu aku akan pergi hari ini? Yun Kexin mengisi cangkir anggur Xiao Chen lagi dan berkata, aku sudah mengatakannya sebelumnya. Saya seorang hakim yang baik dari orang-orang. Aku melihat ada yang aneh dengan ekspresimu kemarin. Xiao Chen minum anggur lagi dan berkata, itu benar, kapan kamu akan kembali ke paviliun pedang surgawi? Petik 2. Ketika Yun Kexin mendengar ini, jejak kesepian yang sulit dideteksi muncul di matanya yang tenang. Dia menyesap anggur dan berkata, saya tidak akan sering pergi ke sana di masa depan. Saya sekarang adalah penerus klan Yun. Prioritas saya sekarang terletak pada klan Yun. Petik 2. Xiao Chen memperhatikan nada kesepian dalam kata-kata Yun Kexin. Dia ingat sesuatu dan dia bertanya, itu benar. Saya memiliki sesuatu yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Sebagai seorang wanita, mengapa Anda begitu tertarik dengan pedang? Selanjutnya, Anda memiliki pemahaman yang mendalam tentang teori-teori itu. Petik 2. Pertanyaan Xiao Chen cukup tiba-tiba tetapi itu adalah pertanyaan yang valid dan tepat. Kebanyakan wanita di benua Tianwu akan memilih untuk menggunakan pedang. Ini mudah dijelaskan. Keanggunan dan sifat pedang yang tidak dibatasi lebih cocok untuk watak seorang wanita. Oleh karena itu ada lebih banyak wanita di sekte pedang berkabut daripada di paviliun pedang surgawi. Lebih jauh lagi, meskipun beberapa wanita mempelajari pedang, mereka tidak akan melihat makna yang lebih dalam dari teknik pedang. Ada sangat sedikit wanita yang bisa berkomitmen pada teknik pedang dengan sepenuh hati seperti yang dilakukan Yun Kexin.
Wawasan dan pendapat Yun Kexin tentang teknik pedang bahkan bisa membuat Xiao Chen malu. Karenanya, Xiao Chen selalu ingin tahu tentang ini. Ketika Yun Kexin mendengar pertanyaan ini, dia mengungkapkan senyum di wajahnya yang lembut. Dia berkata, itu hanya dalam karakter saya. Saya menyukai pedang sejak saya masih muda. Kemudian, ketika saya mendengar cerita tentang Bladesman, saya memutuskan untuk menjadi Bladeswoman. Setelah itu, aku datang ke Tanah Suci para Swordsman. Sayangnya, Paviliun Pedang Surgawi sekarang berbeda dari Paviliun Pedang Surgawi di masa lalu. Saya tidak bisa melihat Bladesman nyata. Pedang sejati. Xiao Chen merasa itu aneh, bisakah Bladesman diklasifikasikan sebagai nyata atau palsu? Yun Kexin menjelaskan, para ahli pedang yang saya maksud adalah para ahli pedang kuno. Apakah Anda tahu mengapa pedang datang sebelum pedang? Petik 2. Yun Kexin terus berbicara tanpa menunggu Xiao Chen menjawab, ini karena pedang adalah objek ritual. Itu melambangkan kebenaran, kejujuran, dan kemuliaan. Oleh karena itu, ia dikenal sebagai nenek moyang dari 100 senjata. Hanya orang-orang dengan jiwa yang mengesankan yang layak disebut pendekar pedang. Sayangnya, ada terlalu sedikit orang yang bisa mencapai cita-cita semacam itu. Kebanyakan dari mereka adalah sok-sok, orang yang menggunakan nama Swordsman untuk melakukan hal-hal munafik. Kemudian, ada beberapa orang yang tahu bahwa mereka tidak dapat mencapai cita-cita ini tetapi mereka tidak ingin mencemarkan nama ini. Oleh karena itu, pedang lahir. Pedang itu berbeda dari pedang. Pedang adalah senjata yang benar-benar ganas, itu adalah senjata ganas yang ada untuk membunuh. Tidak ada batasan konvensi atau tabu yang mengikatnya. Itu adalah senjata yang memungkinkan seseorang untuk mengungkapkan diri mereka yang sebenarnya. Setelah Xiao Chen mendengar perkenalan Yun Kexin, dia tenggelam dalam pikirannya. Dia bisa merasakan bahwa dia akan menemukan jawaban untuk sesuatu yang telah mengganggunya sejak lama. Minat Xiao Chen pada topik ini tidak bisa tidak tumbuh lebih besar. Dia bertanya, menurut apa yang Anda katakan, jika pedang itu hanya senjata ganas, maka ke-5.000 murid di Paviliun Pedang Surgawi harus menjadi pedang. Petik 2. Yun Kexin menggelengkan kepalanya, salah. Senjata ganas hanyalah arti dangkal dari pedang. Itu tidak berarti bahwa membunuh seseorang dengan pedang akan membuat Anda menjadi seorang ahli pedang. Sebaliknya, itu membutuhkan seseorang untuk memiliki kebanggaan di hati mereka, untuk tidak takut akan kekuasaan dan merendahkan diri di hadapan mereka yang memilikinya. Ini semacam kecemerlangan. Itu bisa disembunyikan dan ditarik tetapi tidak akan pernah hilang. Jika tidak, seseorang tidak akan dapat mengungkapkan diri mereka yang sebenarnya dan hanya akan menjadi iblis pembunuh. Itu lebih buruk daripada menjadi orang munafik. Yun Kexin berhenti sejenak dan menuangkan lebih banyak anggur untuk dirinya sendiri. Kemudian dia tersenyum tipis pada Xiao Chen saat dia berkata, sebenarnya, aku iri padamu. Pertama kali saya melihat Anda, saya menemukan bahwa Anda berbeda dari murid Paviliun Pedang Surgawi lainnya. Pada akhirnya, tebakan saya benar. Sampai sekarang, kebanggaan di hatimu belum melemah. Sebaliknya, itu menjadi lebih tajam dan lebih stabil. Suatu hari nanti, ini akan menjadi pedang yang berharga, itu akan menjadi jiwa pedang Anda. Pada saat itu, kamu akan dianggap sebagai swordsman sejati. Petik 2. Ekspresi Xiao Chen berubah serius. Rasanya seperti dia telah membuat teman akrab. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan seseorang yang mengerti bagaimana perasaannya dengan baik. Xiao Chen meletakkan cangkir anggur di atas meja dan tersenyum lembut. Dia berkata, kalau begitu, menurut pendapatmu, di dalam bangsa Qin besar, hanya beberapa orang yang memenuhi syarat untuk menjadi pendekar pedang sejati. Petik 2. Yun Kexin bergumam pada dirinya sendiri untuk sementara waktu dan tersenyum, kamu terlalu memikirkanku. Saya hanya menjelaskan dengan pemahaman sendiri. Apakah saya benar atau tidak, saya tidak tahu. Namun, orang-orang yang membuat saya terkesan adalah, Master Paviliun pertama dari Paviliun Pedang Surgawi, Kaisar Guntur dari 1000 tahun yang lalu, dan Namong Yan, yang saat ini menjadi Komandan Legiun Naga Kekaisaran. Saat mereka berdua mengobrol sambil minum anggur, mereka semakin asyik mengobrol. Mereka benar-benar duduk di sana sepanjang sore sambil minum. Mereka bahkan menjadi sedikit mabuk setelah itu. Bab 282, Legenda Chu Chaoyun. Xiao Chen mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Matahari sudah terbenam dan langit sudah diwarnai merah, itu sudah senja. Dia bangkit dan tersenyum pahit, aku tidak bisa melanjutkan obrolan. Sudah waktunya bagi saya untuk pergi. Ketika ada kesempatan di masa depan, mari kita minum bersama lagi. Petik 2. Cakrawala sekarang berwarna merah menyala. Mungkin karena Yun Kexin terlalu banyak minum, tapi ada semburat merah di wajahnya yang lembut. Ketika dikontraskan dengan matahari terbenam, dia bahkan lebih cantik. Yun Kexin bangkit dan menangkupkan tangannya, hati-hati dalam perjalananmu, kita akan bertemu lagi. Xiao Chen mengangguk dan kemudian dia berbalik untuk meninggalkan halaman, menuju ke gerbang kediaman Yun. Cahaya merah dari matahari terbenam membuat punggungnya merah dan meninggalkan bayangan panjang di tanah. Mata Yun Kexin mengikuti Xiao Chen saat dia pergi. Hanya ketika punggung Xiao Chen tidak lagi terlihat, dia menarik pandangannya. Xiao Chen meninggalkan Yun Residence dan segera menuju ke luar kota. Dia berencana untuk tiba di pelabuhan Sungai Naga Hitam sebelum hari menjadi gelap.
Sepanjang jalan, Xiao Chen mengeksekusi Azure Dragon Cloud Soaring Art. Tubuhnya menjadi seperti naga banjir yang bergegas di jalan. Dia jauh lebih cepat daripada kuda darah naga. Ketika matahari benar-benar tenggelam di bawah cakrawala, dia akhirnya tiba di pelabuhan. Lentera menyelimuti pelabuhan dalam cahaya terang, ada banyak kapal dagang besar yang menunggu untuk memulai perjalanan mereka. Xiao Chen melirik sekilas dan dengan santai mencari kapal dagang. Setelah dia menjelaskan tujuannya dan membayar, dia berhasil naik ke kapal. Dek dipenuhi oleh para pembudidaya yang bersiap untuk menyeberangi sungai. Xiao Chen menemukan tempat kosong dan duduk bersila. Segera, dia memasuki kondisi kultivasi dan perlahan-lahan mengedarkan seni memahat tubuh naga dan harimau. Malam itu dihabiskan dalam kesunyian. Pada saat pagi hari berikutnya, kapal dagang telah diam-diam memulai perjalanannya, melakukan perjalanan di sepanjang sungai naga hitam yang luas dan tak terbatas. Apakah kalian mendengar? Ancaman kembar Xie terbunuh. Tubuh mereka dibelah menjadi dua, mereka mati tanpa mayat yang utuh. Itu tidak mungkin. Ancaman kembar Xie adalah raja bela diri kelas rendah. Mereka telah berkeliling provinsi Xie selama bertahun-tahun dan telah dikepung oleh orang-orang berkali-kali. Namun, mereka selalu berhasil melarikan diri dengan selamat. Bagaimana mereka bisa dibunuh dengan cara seperti itu? Aku juga mendengar tentang ini. Seseorang secara pribadi telah melihat mayat mereka. Mereka ditinggalkan di savana iblis dan dimakan oleh serigala. Kami hanya tidak tahu siapa yang melakukannya. Haha, aku tahu siapa yang melakukannya. Saya ada di sana ketika itu terjadi. Kedua orang ini telah bertemu dengan kegagalan yang tidak terduga. Mereka menghentikan Chu Chaoyun dari Sekte Pedang Berkabut dan ingin dia menyerahkan batu roh kelas tinggi yang dia peroleh dalam pelelangan. Pada akhirnya, mereka dibunuh oleh Chu Chaoyun sendirian. Semua kekayaan mereka diambil olehnya setelah itu. Dek di pagi hari perlahan menjadi sangat hidup. Semua pembudidaya berbicara tentang berita terbaru. Ketika Xiao Chen mendengar nama Chu Chaoyun, dia tidak bisa tidak mendengarkan dengan ama. Bukankah Chu Chaoyun hanya seorang Saint martial kelas superior? Bagaimana dia bisa menghadapi dua raja bela diri kelas rendah secara bersamaan? Bahkan jika dia menang, itu seharusnya sangat sulit baginya. Petik 2. Orang sebelumnya mengejek, sulit. Jangan membuatku tertawa. Itu hanyalah pembantaian sepihak. Ini terutama benar setelah Chu Chaoyun mengeluarkan senjata suci. Ancaman kembar Xie bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Mereka dipotong menjadi dua dengan satu serangan pedang. Itu tidak mungkin. Saya melihatnya sendiri, itu pasti nyata. Saat itu, ada juga sekelompok bandit di Devil Savannah. Mereka adalah pembantu Xie Twin Menas. Namun, ketika mereka melihat situasinya, mereka melarikan diri dalam ketakutan. Orang-orang di Des semua mengambil napas dalam-dalam. Mereka tidak menyangka Chu Chaoyun begitu kuat. Membunuh raja bela diri kelas rendah seperti membantai anjing baginya. Matahari terbit di timur muncul dari cakrawala dan menyinari permukaan sungai dengan warna merah menyala. Saat Xiao Chen menyaksikan matahari terbit, dia mengungkapkan ekspresi serius. Xiao Chen bergumam, Chu Chaoyun seperti matahari terbit ini. Begitu dia mengungkapkan dirinya, dia bisa segera menghilangkan kegelapan. Dia sangat kuat. Saya pernah dikalahkan olehnya dalam satu gerakan. Jika saya tidak bisa mengalahkannya di masa depan, itu bisa meninggalkan bayangan abadi di hati saya. Petik 2. Xiao Chen menarik pandangannya dan mengingat pertarungannya dengan Chu Chaoyun. Ketika dia memikirkannya dengan hati-hati, dia menyadari bahwa Chu Chaoyun sebenarnya telah mengalahkannya dengan setengah gerakan. Ini karena Chu Chaoyun bahkan tidak sepenuhnya mengeluarkan senjata suci. Pertempuran itu adalah pertempuran paling menyedihkan dalam hidup Xiao Chen. Bisa dikatakan sudah menjadi iblis hati. Jika Xiao Chen tidak menyingkirkan iblis hati ini, itu akan menjadi hambatan besar baginya. Oleh karena itu, pertarungan dengan Chu Chaoyun tidak dapat dihindari. Para pembudidaya di kapal masih mendiskusikan Chu Chaoyun. Xiao Chen berjalan ke daerah yang tenang dan menyaksikan permukaan sungai naga hitam yang tak terbatas. Saat Xiao Chen melihat ke kejauhan, seseorang datang dan menyapanya, "Adik, apakah kamu murid paviliun pedang surgawi?" Xiao Chen menoleh dan menemukan seorang pria parubaya berusia sekitar 40 tahun. Dia adalah seorang martial saint kelas medial awal yang mengenakan jubah hijau panjang dan dia membawa pedang besar di belakangnya. Xiao Chen mengangguk, Aku adalah murid dari King Yunpik. Apakah ada masalah?" Pria parubaya itu tersenyum dan berkata, "Bukan apa-apa. Putraku adalah murid paviliun pedang surgawi juga. Saya melakukan perjalanan ini untuk pergi ke paviliun pedang surgawi. Perjalanannya panjang, jadi saya mencari teman untuk diajak bicara." Ketika Xiao Chen mendengar ini, ekspresinya santai. Dia tersenyum lembut dan berkata, "Siapa nama putramu?" "Mungkin aku mengenalnya." Pria parubaya itu mengungkapkan ekspresi bangga saat dia berkata, "Nama anak saya adalah Gao Xiang. Dia adalah murid puncak Gangyu. Dia lulus ujian tahun lalu dan sudah menjadi murid inti. Saya percaya bahwa kultivasinya telah melampaui milik saya sekarang." Petik 2. Gao Xiang di puncak Gangyu. Xiao Chen agak terpana di dalam hatinya. Namun, tidak ada perubahan pada ekspresinya saat dia berkata, "Saya tahu Gao Xiang. Kultivasinya telah mencapai medial grade martial saint sejak lama. Mengapa paman mencarinya?" Ketika pria parubaya itu mendengar bahwa Xiao Chen mengenal Gao Xiang, dia segera mengungkapkan senyum gembira. Dia berkata,
kamu sebenarnya berteman dengan anakku. Siapa nama adik kecil? Sepertinya bocah itu lebih mampu dariku sekarang. Layak menghabiskan sejumlah besar batu roh untuk mengirimnya ke paviliun pedang surgawi. Petik 2. Benar, apa yang anakku lakukan sekarang? Dia belum menulis kembali untuk waktu yang lama sudah. Saya akan pergi ke Provinsi Dongming dan paviliun pedang surgawi kebetulan berada di sepanjang jalan, jadi saya berencana untuk memeriksanya. Petik 2. Xiao Chen merasa sedikit cemas, dia tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan ini. Dia secara pribadi telah melihat Gao Xiang mati tetapi ketika dia melihat senyum di wajah pria parubaya itu, dia tidak tahan untuk mengatakan yang sebenarnya. Mungkin, seperti yang Yun Kexin katakan, tidak ada lagi pedang sejati di paviliun pedang surgawi. Namun, bahkan jika ada 1000 alasan, mereka seharusnya tidak mengirim murid mereka sendiri untuk mati. Kebanggaan eselon atas paviliun pedang surgawi sudah hilang. Xiao Chen ragu-ragu sejenak sebelum berkata, saya Ye Chen. Paman, Anda mungkin melakukan perjalanan yang sia-sia. Gao Xiang telah pergi 2 bulan lalu untuk beberapa pelatihan pengalaman. Dia mungkin tidak akan kembali sampai akhir tahun. Ekspresi kekecewaan melintas di mata pria paruh baya itu. Dia berkata, kalau begitu tidak apa-apa. Lagi pula tidak mudah untuk memasuki paviliun pedang surgawi. Terima kasih, adik kecil. Xiao Chen meremas senyum dengan susah payah dan melakukan yang terbaik untuk mempertahankan tampilan alami. Dia berkata, ini hanya masalah kecil. Tidak perlu berdiri di atas upacara. Petik 2. Cepat, lihat, apa itu? Tiba-tiba, seseorang di geladak berteriak. Semua orang berhenti berbicara dan melihat ke depan. Sekitar 1000 meter di depan, mereka melihat sosok hitam besar mendekati kapal dagang dengan cepat. Detik berikutnya, permukaan sungai mulai beriak hebat. Sebuah beliung besar melonjak. Ini adalah paus tuna hitam, binatang roh peringkat 6 puncak. Itu setara dengan Raja Bela Diri kelas rendah. Petik 2. Mengapa kita sangat tidak beruntung? Kami hanya bepergian untuk sementara waktu dan kami sudah bertemu dengan paus tuna hitam. Kita sudah selesai. Orang-orang di geladak panik ketika mereka mengenali paus tuna hitam. Xiao Chen awalnya tertegun ketika melihat paus tuna hitam. Kemudian dia tertawa, nasib mengikat kita bersama. Saya bisa bertemu Anda di kedua cara perjalanan saya. Karena kamu datang kali ini, kamu tidak akan bisa melarikan diri lagi. Petik 2. Adik kecil, apa yang kamu lakukan? Jangan gegabah. Ayah Gao Xiang berteriak ketika dia melihat Xiao Chen bergegas menuju binatang itu. Ketika orang banyak melihat Xiao Chen melompat ke udara, mereka semua mengejeknya, pemuda hari ini benar-benar ceroboh, mereka bahkan berani melawan paus tuna hitam. Petik 2. Xiao Chen mempertahankan ekspresi tenang dan mengabaikan kata-kata dingin orang-orang di geladak. Dia memandang tanpa rasa takut pada beliung setinggi 200 meter. Kecepatannya meningkat. Gemuruh. Awan tanpa batas muncul dan bergolak di atas, langit yang cerah segera menjadi gelap. Ada gemeretak guntur yang datang dari awan, keadaan guntur Xiao Chen meningkat. Menggambar pedang. Aura Xiao Chen mencapai puncaknya dan dia berteriak. Kilatan petir merobek langit, tampak seperti rantai ungu. Lunar Shadow Saber digambar, muncul hampir bersamaan dengan kilat. Xiao Chen menebas dengan pedangnya, menanamkan aura tak terbatas dan kekuatan guntur yang tak terbatas. Cahaya pedang yang terang muncul di langit yang gelap. Cahaya pedang menyala dan beliung besar itu terbelah menjadi 2. Beliung yang mengerikan itu menyebar dan berubah menjadi hujan, jatuh di geladak dan merendam semua orang. Ketika mereka melihat Xiao Chen membelah beliung, orang-orang di bawah semuanya terdiam. Ada ekspresi tidak wajar di wajah orang-orang yang menyebut Xiao Chen nekat. Status petir kesempurnaan kecil, aku ingat siapa dia. Dia adalah murid puncak King Yun dari paviliun pedang surgawi yang melawan Mu Cheng Sui dengan hasil imbang. Petik 2. Jadi itu dia. Sejak kapan murid yang begitu kuat muncul di puncak King Yun? Saya ingat hanya ada Mu Rongchong. Namun, dia sudah lama mundur dari puncak King Yun. Siapa namanya? Seseorang di geladak akhirnya mengenali Xiao Chen dan semua orang sangat heran. Ayah Gao Xiang tersenyum dan berkata, orang ini adalah Ye Chen, dia adalah teman putraku. Petik 2. Ye Chen? Aku belum pernah mendengar nama ini sebelumnya. Dia harus menjadi ahli yang baru muncul dari generasi muda. Sepertinya akan ada Mu Rongchong kedua di Provinsi Xie. Petik 2. Sosok Xiao Chen melintas di langit dan dia mendarat dengan kuat di permukaan air. Setengah bulan yang lalu, dia mampu melemahkan beliung hanya dengan kekuatan fisiknya. Sekarang setelah dia maju ke Martial Saint kelas medial, tidak mengherankan baginya untuk membelah beliung ini ketika dia menarik pedangnya. Azure Dragon Cloud Soaring Art beredar dan Xiao Chen berdiri di atas air. Gelombang besar tercipta dan menyerbu paus tuna hitam di kejauhan. Dari jauh, Xiao Chen tampak seperti naga air di permukaan sungai. Huci. Ketika paus tuna hitam yang besar melihat Xiao Chen mendekat dengan cepat, ia meraung dengan marah di dalam air. Pedang yang tak terhitung jumlahnya yang terbuat dari air muncul di permukaan air dan terbang ke arah Xiao Chen. Kekuatan mengerikan terkandung dalam pedang air. Mereka mengeluarkan suara, "Zizi," saat mereka memarut udara, kecepatannya sangat cepat. Xiao Chen menggenggam lunar Shadow Saber dan mendorong dirinya keluar dari air, melompat-lompat terus-menerus. Dia mengirimkan banyak pedang ungu ki ke pedang air saat dia mengacungkan pedangnya, melindungi dirinya sendiri.
Bab 283, Adegan Armageddon. Sial, 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 pedang Ki dan pedang air paus tuna hitam bentrok, mengeluarkan ledakan hebat. Gelombang yang dihasilkan oleh gelombang kejut menciptakan banyak pilar air. Air sungai itu terbang ke angkasa. Xiao Chen dengan gesit menghindari gelombang kejut dan pilar besar air saat dia menembus ke arah paus tuna hitam. Puci. Petik 2. Pedang tajam menembus tubuh besar paus tuna hitam. Luka panjang muncul di tubuhnya dan darah segera menyembur keluar. Di permukaan sungai, paus tuna hitam tidak memiliki keunggulan dibandingkan Xiao Chen yang cepat. Ketika terasa sakit, ia langsung mencoba tenggelam ke dalam air. Paus tuna hitam berukuran hampir sama dengan kapal dagang besar. Tidak mungkin bagi Xiao Chen untuk mencoba dan menghentikan sesuatu yang besar agar tidak tenggelam. Yang bisa dia lakukan hanyalah meninggalkan beberapa luka berdarah pada binatang itu sebelum benar-benar tenggelam. Listrik yang dimasukkan ke dalam pedang mengalir ke paus tuna hitam melalui luka-lukanya. Meski terendam air, listrik masih berkedip-kedip tanpa henti saat ombak berdesir di bawah permukaan. Hah! Tiba-tiba, pusaran air besar muncul di bawah kaki Xiao Chen, mencoba menariknya masuk. Xiao Chen, yang pernah mengalami ini sebelumnya, secara alami tidak akan terjebak oleh ini lagi. Penghindaran petir. Setelah memahami keadaan guntur, penggunaan Lightning Evasion oleh Xiao Chen menjadi lebih mahir. Dia mampu menempuh jarak 100 meter dalam satu tarikan napas. Sambaran petir merobek udara dan Xiao Chen segera muncul 100 meter jauhnya, menghindari pusaran air besar. Bang, 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 bang. Tiba-tiba, 4 suara keras datang dari permukaan air yang sebelumnya tenang. 4 beliung setinggi 200 meter muncul di sekitar Xiao Chen. Aliran air berputar dengan cepat di permukaan sungai, menarik lebih banyak air ke langit. Mereka mengepung Xiao Chen dengan cepat, menjepitnya di tengah. Setiap kali mereka berputar, beliung tampak membesar. Pada saat mereka berkumpul, mereka telah mencapai ketinggian yang menakutkan. Xiao Chen diblokir di keempat sisinya. Dia tidak memiliki jalan untuk mundur. Dia bahkan tidak bisa terbang ke langit. Xiao Chen mencoba menggunakan Lightning Evasion tetapi menemukan bahwa keempat beliung itu seperti semacam penghalang. Penghindaran petir yang bisa memindahkannya 100 meter tidak dapat digunakan. Masing-masing dari 4 beliung tampaknya membawa beberapa puluh ribu kilogram kekuatan. Ketika ditambahkan bersama-sama, itu setidaknya 100.000 kilogram kekuatan yang mengerikan. Situasinya mengerikan tetapi Xiao Chen mempertahankan ekspresi tenang. Dia tidak panik karena dia masih memiliki 2 kartu truf yang dapat membantunya keluar dari situasi ini. Namun, Xiao Chen tidak berencana untuk menggunakannya. Musuh yang sebenarnya belum muncul, ini bukan waktunya untuk menggunakannya. 3 gambar awan mengalir. Xiao Chen menggambar lingkaran dengan tangan kirinya dan memegang Lunar Shadow Saber dengan tangan kanannya. Kemudian dia membuat tanda buram di udara. Hatinya damai dan dia segera memasuki kondisi kesempurnaan seperti air. Sosok Xiao Chen segera menjadi buram dan mengalir di permukaan air. Dia seperti sungai kecil yang menyatu dengan lautan dan seluruh tubuhnya berubah menjadi air. Bang! Ketika 4 waterspouts bergabung bersama, mereka mengeluarkan suara keras. Permukaan seluruh sungai naga hitam mulai berfluktuasi. Tak jauh dari situ, kapal dagang digoyang ke kiri dan ke kanan oleh ombak besar. Kerumunan digeladak melakukan yang terbaik untuk menjaga keseimbangan mereka. Kami selesai, ditambahkan bersama-sama, 4 beliung mengandung setidaknya 100.000 kilogram kekuatan. Orang ini akan jatuh di sini. Ketika orang-orang digeladak melihat Xiao Chen ditelan oleh beliung, mereka merasakan penyesalan yang tiada taraf. Pucuk air besar yang bergabung mengalir ke langit, sekarang tingginya setidaknya 500 meter dan jauh lebih kuat daripada beliung yang ada sebelumnya. Setelah menciptakan beliung yang begitu kuat, paus tuna hitam pasti telah menghabiskan esens dalam jumlah yang signifikan. Huci. Tepat ketika orang banyak merasa kasihan pada Xiao Chen, sesosok manusia muncul dari atas beliung dan melompat keluar tanpa cedera. Bagaimana ini bisa terjadi? Itu adalah 100.000 kilogram kekuatan. Bahkan Raja Bela Diri kelas medial akan dihancurkan menjadi bubur. Bagaimana dia, seorang martial saint kelas medial, baik-baik saja. Tanda seru. Seru orang-orang digeladak. Xiao Chen memang tidak bisa menahan kekuatan 100.000 kilogram. Bahkan 50.000 kilogram kekuatan akan dapat melukainya dengan parah. Sayangnya, kekuatan ini tidak ditangani dengan tinju. Sebaliknya, itu adalah hasil dari 4 beliung yang bergabung bersama. Setelah Xiao Chen memasuki kondisi kesempurnaan seperti air, dia telah menyatu dengan air. Bagaimana waterspouts bisa menyakitinya? Di atas langit, awan gelap bergejolak bahkan lebih intens. Sambaran petir sesekali merobek langit. Xiao Chen menembakkan sens spiritualnya ke dalam air seperti anak panah. Segera, ia menemukan paus tuna hitam yang telah tenggelam ke dasar. Xiao Chen tertawa dingin dan mulai mengumpulkan momentum tanpa batas. Gemuruh. Ketika aura Xiao Chen dikumpulkan ke puncak, pusaran listrik besar muncul di langit. Baut petir yang kuat berkedip-kedip di sekitar pusaran air. Adegan mengerikan terbentuk, seperti Armageddon. Pada saat ini, hati Xiao Chen diam seperti air. Dia berencana untuk mencoba gerakan yang hanya dia bayangkan di masa lalu. Itu untuk menggabungkan semua gerakan dalam teknik saber guntur bergegas menjadi gerakan baru. Di masa lalu,
Feng Feixue telah memberitahu Xiao Chen bahwa ada potongan rantai ketiga guntur yang bergegas setelah potongan rantai kedua guntur yang bergegas. Sejak saat itu, Xiao Chen tidak pernah menyerah untuk mencoba memahami potongan rantai ketiga guntur yang bergegas. Namun, terlepas dari apa yang telah Xiao Chen coba, momentum yang dibangun oleh teknik pedang guntur bergegas benar-benar habis setelah pemotong rantai kedua guntur bergegas. Tidak ada cara untuk menghubungkan chop rantai ketiga Rusing Thunder. Karena Xiao Chen menyadari itu, dia mendapat ide. Mungkin, potongan rantai ketiga Rusing Thunder yang sebenarnya tidak terkait dengan potongan rantai kedua Rusing Thunder. Sebaliknya, itu adalah langkah yang sama sekali baru. Ketika Xiao Chen memahami keadaan guntur, dia bahkan lebih yakin dengan idenya. Yang disebut, Rusing Thunder Third Chain Chop, sebenarnya adalah gabungan dari semua gerakan sebelumnya. Itu menggabungkan semua momentum yang akan dikumpulkan oleh 5 gerakan dan melepaskan semuanya bersama-sama. Tiba-tiba, Xiao Chen berteriak dan kuda perang yang tak terhitung jumlahnya yang terbuat dari listrik datang berlari keluar dari pusaran listrik yang besar. Itu terlihat sangat perkasa. Suara 10.000 langkah kuda dan 1.000 tentara berbaris datang dari langit. Suara ini bergabung dengan guntur yang menggelegar, meningkatkan momentum Xiao Chen secara signifikan. Ini adalah potongan rantai kedua guntur bergegas yang sebenarnya, guntur bergegas mengaum, 10.000 kuda berderap. Pada saat berikutnya, Xiao Chen memimpin pasukan besar dan bergegas ke air. Pedang Ki ungu besar dan padat menumpahkan sungai naga hitam yang luas menjadi dua dengan ledakan keras. Tubuh jatuh Xiao Chen berhenti di udara. Wajahnya yang biasa tampak sangat muram. Lunar Shadow Saber yang brilian dengan cepat menunjuk ke paus tuna hitam. Tentara kuda listrik dan tentara segera meluncurkan diri mereka. Bang, bang, bang. Ketika masing-masing dari mereka menabrak tubuh paus tuna hitam seukuran gunung, ledakan hebat terjadi sebelum mereka berubah menjadi listrik ungu yang bertahan di udara. Gelombang kejut yang tercipta akibat ledakan menyebabkan sungai tidak dapat terisi kembali. Paus tuna hitam terbaring di dasar sungai yang tidak berair, tidak bisa bergerak. Ada lebih dari 10.000 ledakan. Paus tuna hitam diledakkan hingga kulitnya sobek dan dagingnya terbang ke udara. Itu tidak mampu menahan rantai serangan tanpa akhir. Begitu semua ledakan mereda, Xiao Chen mengayunkan pedangnya ke udara dan semua listrik yang melayang-layang berkumpul dan memasuki pedang. Lunar Shadow Saber seputih salju memancarkan cahaya ungu yang intens, itu terlihat sangat aneh. Mati! Xiao Chen berteriak dan sosoknya melintas di udara sebelum tiba di samping paus tuna hitam. Lunar Shadow Saber dengan mudah membuat lubang gelap sedalam 3 meter di tubuh paus tuna hitam. Xiao Chen melambaikan tangannya dan menghasilkan kekuatan hisap yang besar, menarik keluar Spirit Core peringkat 6 binatang itu dari lubang gelap. Paus tuna hitam yang telah menyebabkan begitu banyak ketakutan pada kelompok pedagang mati begitu saja. Ketika Xiao Chen melihat air menutup dari kedua sisi, dia mendorong kakinya dari dasar sungai dan melompat keluar dari sungai. Xiao Chen memegang inti roh paus tuna hitam kristal. Itu memancarkan cahaya lembut. Roh yang dikaitkan dengan air padat terkandung di dalamnya. Ini adalah piala perang milik pemberani. Saya tidak percaya ini. Paus tuna hitam ini telah mengganggu sungai naga hitam selama bertahun-tahun. Itu benar-benar dibunuh oleh seorang pemuda. Binatang buas itu adalah mimpi buruk banyak kapal dagang. Petik 2. Memang, ketika berada di dalam air, sulit bahkan bagi Raja Bela Diri untuk menghentikannya melarikan diri. Pemuda ini mampu memikirkan cara untuk membuat paus tuna hitam terdampar. Betapa menakjubkannya. Ye Chen dari puncak King Yun, nama ini akan segera menyebar ke seluruh provinsi Xie. Sama seperti Murong Chong di puncak King Yun. Saat itu, Murong Chong juga menjadi terkenal dengan cara yang sama. Dia menantang kelompok bandit besar di Devil Savannah sendirian. Dia membunuh mereka sampai pada titik di mana mereka merasa takut saat menyebut namanya. Pada saat itu, puncak King Yun menikmati ketenaran untuk jangka waktu tertentu. Namun, tidak diketahui mengapa tetapi Murong Chong meninggalkan puncak King Yun. Langkah terakhir itu, selain kelemahan membutuhkan waktu untuk mengumpulkan momentum, tidak mungkin bagi martial science untuk dipatahkan. Namun, dia masih muda, langkahnya akan menjadi lebih sempurna di masa depan. Petik 2. Ketika orang-orang di Geladak melihat Xiao Chen benar-benar membunuh paus tuna hitam, mereka semua menghela nafas dan berbicara tentang kebangkitan pemuda jenius lainnya. Awan guntur di langit tersebar dan matahari muncul lagi. Ketika sinar matahari menyinari Xiao Chen, itu memandikannya dalam cahaya keemasan, membuat bayangan panjang di atas air. Angin bertiup dan pakaian serta rambut Xiao Chen berkibar-kibar, itu tampak samar-samar terlihat di pagi hari. Hu Qi. Tepat pada saat itu, ki pembunuhan yang tak terbatas datang dari langit di atas. Saat ki pembunuhan ini muncul, itu menutupi langit tanpa penundaan. Itu seperti sungai yang mengalir deras tanpa henti menyerang Xiao Chen. Di langit yang dipenuhi dengan pembunuhan ki, Yue Mingshan muncul dari awan. Dia mengirimkan pedang ki sepanjang 100 meter yang tak terbatas dan tajam ke Xiao Chen. Pedang ki mengeluarkan ledakan sonik yang menusuk saat bergesekan dengan udara. Kemanapun ia lewat, angin berhenti dan awan berhamburan. Riak menyebar di udara seperti air. Seseorang tidak mengenali Yue Mingshan. Dia berseru, ini Yue Mingshan. Apa yang dia lakukan? Di permukaan air, Xiao Chen menempatkan inti roh paus tuna hitam ke dalam cincin semestanya.
Dia merasakan ki pembunuhan datang dari belakangnya tetapi tidak ada perubahan dalam ekspresinya. Dia tidak heran ketika dia tersenyum tipis dan berkata, orang yang saya tunggu akhirnya muncul. Bab 284, Pembunuh Terungkap, Panik. Xiao Chen tidak terkejut dengan penampilan Yue Mingshan karena itu adalah sesuatu yang sesuai dengan harapannya. Salah satu alasan utama mengapa Xiao Chen membunuh Paus Tuna Hitam dengan cara yang sangat penting adalah untuk memancing orang ini keluar. Ini karena dia tahu bahwa orang ini adalah seorang kultivator yang sangat berhati-hati. Jika Xiao Chen tidak mengungkapkan kelemahan apapun atau mengeluarkan esens dalam jumlah besar, orang ini pasti tidak akan bergerak. Puci, pedang ki yang padat dan bergelombang itu tiba di hadapan Xiao Chen dalam sekejap. Wukui yang berkilauan. Xiao Chen berbalik dan berteriak. Cabang pohon dari pohon Wukui surgawi muncul entah dari mana dan berubah menjadi untaian pedang ungu agung ki yang terbang ke depan. Gemuruh. Begitu pedang ki dikirim, Xiao Chen juga menggunakan keadaan guntur. Suara guntur berderak terus-menerus. Ketika guntur meraung, pedang ungu ki tumbuh lebih besar. Dalam sekejap mata, itu berubah menjadi pedang ki yang bergelombang. Ledakan. Ketika dua pedang ki bentrok bersama, itu menciptakan ledakan keras. Sebuah pilar besar air naik ke langit. Yue Mingshan turun dari langit dan mendarat di permukaan air dengan kuat. Dia merasa itu agak aneh. Cruising Thunder Roar Xiao Chen sebelumnya seharusnya menghabiskan esens dalam jumlah besar. Bagaimana dia masih memiliki begitu banyak kelebihan esens yang tersisa untuk dipertahankan melawan gerakan membunuh yang telah aku persiapkan dengan sangat cermat? Mungkinkah dia menahan diri selama ini? Xiao Chen memperhatikan Yue Mingshan dengan tenang. Sebuah cahaya melintas di matanya saat dia bertanya dengan suara yang dalam, siapa yang mengirimmu untuk membunuhku? Anda benar-benar sabar, Anda telah mengikuti saya sejak Savana Iblis. Petik 2. Yue Mingshan berkata dengan suara dingin, orang mati tidak perlu mengajukan begitu banyak pertanyaan. Petik 2. Cahaya biru berkedip-kedip pada pedang di tangan Yue Mingshan. Ki pembunuhannya memenuhi langit dan riak muncul di air di bawahnya. Xiao Chen tertawa, bunuh aku. Kamu pikir kamu bisa melarikan diri hari ini? Petik 2. Wukui berubah menjadi ki. Xiao Chen mendorong kakinya dari air dan melompat ke udara. Dia memadatkan beberapa cahaya pedang dan pohon Wukui surgawi kuno muncul entah dari mana, berubah menjadi untaian pedang ki yang gemilang. Pedang ki ini menuju Yue Mingshan seperti hujan yang turun. Wukui transforms to ki diresapi dengan keadaan guntur. Setiap helai pedang ki seperti sambaran petir yang merobek langit. Itu disinkronkan dengan guntur di langit, berubah menjadi fenomena misterius yang tidak biasa. Tatapan aneh muncul di mata Yue Mingshan. Dia tahu bahwa dia telah jatuh ke perangkap lawannya. Lawan telah memancingnya keluar dengan sengaja. Namun, Yue Mingshan yang berpengalaman tidak bisa kehilangan ketenangannya di sini. Kalau tidak, auranya akan berkurang dan dia mungkin benar-benar kehilangan nyawanya di sini. Ketika Yue Mingshan melihat pedang ungu ki memenuhi langit, dia mendengus, trik tidak penting. Yue Mingshan melambaikan pedangnya dan mengirimkan beberapa pedang ki yang padat. Pedang ki ini terbang ke pedang ungu ki dan menghancurkannya menjadi arus listrik yang kacau. Dalam hal kualitas pedang ki, Xiao Chen, yang hanya seorang martial saint kelas medial, lebih buruk daripada martial king kelas rendah Yue Mingshan. Bahkan ketika keadaan guntur digunakan, Xiao Chen tidak mendapatkan keuntungan apapun. Ketika Xiao Chen melihat Wukui Transforms to Ki tidak terlalu efektif, dia dengan tegas mundur. Dia berteriak dan semua pedang ungu ki berhenti di udara sebelum mereka semua kembali ke Lunar Shadow Saber. Cahaya ungu terang berkembang di Lunar Shadow Saber. Guntur berderak di langit, itu seperti pedang yang membuat badai. Pada saat berikutnya, cahaya pada pedangnya menjadi sangat terang sehingga menyakiti mata seseorang. Kemudian, itu ditembakkan dengan banyak kekuatan. Ki mematahkan Wukui. Badai yang muncul di langit juga mengeluarkan suara guntur yang keras pada saat yang sama, menciptakan gelombang besar setinggi beberapa puluh meter. Puci, untaian pedang ungu Ki menembus gelombang besar dan menuju Yue Mingshan dengan cepat. Cahaya pedang Ki ditarik, membuatnya tampak sangat biasa. Yue Mingshan memiliki ekspresi menghina saat dia tertawa. Dia dengan santai mengirimkan seutas pedang Ki dan tertawa lagi, kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Anda hanya seorang martial saint kelas medial. Alih-alih memikirkan ide lain, Anda sebenarnya ingin bersaing dalam hal pedang Ki. Petik 2. Ada perbedaan kualitatif antara pedang Ki yang dikirim oleh Raja Bela Diri dan orang suci bela diri. Seorang martial saint baru saja belajar cara menembakkan pedang Ki. Dalam hal kepadatan, itu seperti perbedaan antara langit dan bumi jika dibandingkan dengan Raja Bela Diri. Gemuruh. Sesuatu yang membuat Yue Mingshan pucat terjadi. Pedang Ki yang dia kirimkan dengan mudah ditembus oleh pedang ungu Ki Xiao Chen, pedangnya Ki tidak bisa melawan sama sekali. Yue Mingshan tidak berani menghabiskan terlalu banyak waktu untuk berpikir. Dia dengan cepat melapisi perisai esens di sekitar tubuhnya. Kemudian dia dengan cepat mencoba menghindar. Namun, pada saat dia ingin pindah, dia sudah terlambat. Pedang ungu Ki tampak sangat biasa tetapi sangat cepat. Itu menembus perisai esensnya dan meninggalkan luka berdarah di lengan kanannya. Jika Yue Mingshan tidak meletakkan perisai esens sebelumnya, lengan kanannya mungkin akan langsung dipotong. Gelombang besar itu jatuh dan Xiao Chen melompat ke langit. Auranya berkobar, bergegas ke 9 surga.
Wajah Yue Mingyue tenggelam saat dia terus mengumpulkan cahaya biru di pedangnya. Dia berkata, apakah Anda pikir Anda bisa menang karena negara Anda? Pergi dan mati. Yue Mingshan berteriak dan ada suara keras. 18 pilar air naik ke langit. Pilar air bergabung bersama dan berubah menjadi pedang biru tajam. Kemudian, itu bergabung menjadi pedang di tangannya. Pedang ki seperti air terjun menyembur ke Xiao Chen. Sungguh kondisi air yang kuat, pikir Xiao Chen dalam hati. Sepertinya ini juga salah satu alasan mengapa lawan saya memilih untuk bertindak di sini. Ketika dia menggunakan kekuatan keadaan air saat berada di permukaan air, itu akan lebih mengerikan. Namun, sepertinya kondisi lawanku tidak sekuat milikku. Dia baru saja mendapatkan wawasan tentang keadaan airnya. Jika kultivasinya tidak lebih tinggi dari milikku, itu tidak mungkin menjadi begitu perkasa. 9 transformasi Roaming Dragon. 9 angin sejuk bertiup di permukaan air. Saat Xiao Chen mengeksekusi 9 transformasi Roaming Dragon, dia segera mengeksekusi Clear Wind Chop. Xiao Chen berkedip-kedip dan 9 sosok muncul, sulit membedakan yang asli dari yang palsu. Dia berhasil dengan cepat menghindari pedang ki yang seperti air terjun dan berhasil mendekati Yue Mingshan. Niat membunuh Xiao Chen segera menghilang, hanya menyisakan 9 angin sepoi-sepoi di permukaan air. Ekspresi Yue Mingshan berubah serius. Dia sangat jelas tentang kekuatan Clear Wind Chop. Yue Mingshan menginjak air dan layar air setinggi 10 meter muncul di sekitarnya. Layar air bergerak ke segala arah setelah itu. Ketika tubuh Xiao Chen melewati layar air, 8 sosok lainnya menghilang sebagai akibat dari energi misterius di dalam air. Yue Mingshan telah menggunakan kondisi airnya yang kuat untuk mematahkan kondisi angin Xiao Chen. Clear Wind Chop yang kuat segera dipatahkan. Senyum sinis muncul di wajah Yue Mingshan ketika dia melihat hanya satu Xiao Chen yang tersisa. Dia berkata, mari kita lihat bagaimana kamu akan mendekatiku tanpa Clear Wind Chop. Ketika seorang Martial King bertarung melawan Martial Saint, keuntungan terbesar mereka adalah kecepatan. Bahkan Martial Saint puncak hanya bisa bergerak hampir dengan kecepatan suara. Selanjutnya, tanpa teknik bela diri terbang, mereka tidak dapat terbang. Namun, Raja Bela Diri berbeda. Tidak hanya mereka dapat bergerak lebih cepat dari kecepatan suara, mereka juga dapat dengan mudah terbang di udara. Seorang Raja Bela Diri puncak bahkan bisa mencapai kecepatan suara dengan satu langkah. Dalam hal kecepatan, tidak ada cara bagi Martial Saint untuk bersaing dengan Martial King. Setelah mereka mendekat, seorang Raja Bela Diri bisa menyelesaikan pertarungan dalam beberapa gerakan. Ini karena Martial Saint tidak akan bisa menyentuh Martial King. Inilah mengapa Yue Mingshan akan mengatakan itu. Xiao Chen mengeksekusi Azure Dragon Cloud Soaring Art hingga batasnya. Tubuhnya mengeluarkan ledakan sonik yang menusuk saat dia bergerak di udara. Dia mengirimkan pedang ki demi pedang ki ke Yue Mingshan, menyerangnya tanpa henti. Lampu listrik ungu memenuhi udara, seperti jaring listrik. Yue Mingshan memiliki ekspresi santai. Dia bergerak sangat cepat, seperti dia bergabung dengan angin sejuk. Dia tidak mengeluarkan suara dan dengan mudah menghindari gerakan Xiao Chen. Ketika mereka berdua bergerak, Xiao Chen tampak memiliki aura yang menyala-nyala dan gerakannya seperti guntur. Namun, kecepatannya lebih lambat sehingga dia tidak bisa melakukan kontak dengan tubuh Yue Mingshan. Kadang-kadang, Xiao Chen bisa mendapatkan pedangnya di depan Yue Mingshan. Namun, itu akan segera disingkirkan. Perlahan, kecepatan pertarungan dikendalikan oleh Yue Mingshan. Xiao Chen ingin mundur beberapa kali tetapi dia dihalangi oleh sosok seperti hantu. Xiao Chen tidak bisa mundur. Hanya pada titik inilah Yue Mingshan menghela nafas lega. Selama dia bisa mengendalikan kecepatan, itu akan baik-baik saja. Dia pertama-tama akan perlahan menyiksa Xiao Chen dan ketika auranya berada di titik terendah, Yue Mingshan akan melakukan serangan cepat dan mengalahkannya sepenuhnya. Yue Mingshan menghindari serangan Xiao Chen lagi dan mengejeknya, menyerahlah. Tangan Anda terikat dan Anda hanya menunggu untuk ditangkap. Aku akan memberimu kematian yang cepat. Mungkin Anda tidak tahu, perbedaan terbesar antara Martial Saint dan Martial King adalah kecepatan. Ini adalah celah yang tidak dapat diatasi kecuali Anda adalah seorang kultivator yang berhubungan dengan angin. Sayangnya, Anda tidak. Haha, ini bukan pertama kalinya Yue Mingshan mengejek lawannya saat bertarung. Ini terutama terjadi ketika lawannya berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Pukulan kata-kata dapat menyebabkan beberapa pembudidaya berkemauan lemah menjadi mengamuk dan mengungkapkan titik lemah yang besar, menghemat banyak usaha. Saat bertarung dengan manusia, selalu menahan diri. Ini adalah prinsip Yue Mingshan. Ini karena selalu ada beberapa kecelakaan yang tidak terduga. Jadi jika dia bisa menghemat kekuatan, dia akan melakukannya. Setelah Yue Mingshan berbicara, dia melihat titik lemah dan dengan cepat bergerak. Pedangnya meninggalkan luka kecil di dada Xiao Chen dan dia tersenyum tipis. Inilah bedanya. Aku bisa menyerangmu dengan mudah tetapi kamu tidak bisa menyentuhku sama sekali. Ekspresi Xiao Chen tidak berubah. Begitu lawannya berbicara, dia menusuk dengan pedangnya pada sudut yang aneh, menusuk ke arah dada Yue Mingshan. Yue Mingshan terkejut dan dengan cepat mundur, menghindari pukulan itu. Pedang itu menembus esens shield-nya dan meninggalkan luka kecil. Ekspresi Yue Mingshan berubah, pikirnya dalam hati, aku tidak boleh terlalu ceroboh. Meskipun dia lebih lambat dariku, itu hanya sedikit lebih lambat.
Setelah itu, Yue Mingshan menjadi lebih berhati-hati. Kadang-kadang, dia akan meninggalkan luka pada Xiao Chen. Sementara itu, Xiao Chen melakukan yang terbaik tetapi dia tidak dapat membuat serangannya mencapai Yue Mingshan. Keduanya bergerak sangat cepat di permukaan air. Lampu pedang menyala dan menciptakan banyak pilar air. Setelah setengah jam, sebuah cahaya muncul di mata Yue Mingshan. Sudah waktunya, tidak perlu lagi berlarut-larut. Keadaan gunturnya lebih lemah dari sebelumnya setidaknya setengahnya. Mati. Naga air meledak. Yue Mingshan berteriak dan dinding air setinggi 100 meter muncul di belakangnya. Ombak melonjak dan kapal dagang berguncang sangat keras. Kapal itu tampak begitu kecil, seolah-olah akan terbalik kapan saja.